Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 348. Demikian mereka berbelok, mereka telah menuruni jalan turun ke tepian Kali Opak. Di saat tidak banyak hujan, maka sungai itu dapat diseberangi tanpa mempergunakan rakit. Bahkan di tepian sungai yang luas itu, telah ditanami pula padi sebagaimana sawah yang terbentang luas. Sementara di tempat yang berair, tumbuh semak-semak kangkung yang lebat. Bahan sayuran yang sangat digemari. Sedangkan di antara akar-akar semak-semak kangkung itu, bersembunyi beberapa jenis ikan. Tetapi ada jenis ikan yang tidak mau bersembunyi di bawah akar-akar pohon kangkung. Tetapi lebih senang bersembunyi di sela-sela bebatuan dan selangkrah yang tersangkut. Karena itu, maka di musim kering, banyak anak-anak yang membuat rumpon di pinggir Kali Opak. Ketika mereka sampai di tepian, maka Kiai Gringsing, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah beristirahat pula. Demikian pula kedua orang cantrik yang menyertainya. Mereka mengikat kuda-kuda mereka di atas rerumputan yang tumbuh subur di tepian. Sehingga dengan demikian maka kuda-kuda mereka itu pun sempat makan cukup kenyang. Sementara Kiai Gringsing yang tua itu duduk di atas sebuah batu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun duduk pula di atas batu di sebelah Kiai Gringsing. Sementara dua orang cantrik yang menyertainya, duduk pula bersandar sebatang pohon saling membelakangi. Begitu silirnya angin di panasnya matahari, maka di bawah bayangan dedaunan yang rimbun, mata kedua cantrik itu rasa-rasanya akan terpejam. Gelagah Putih yang melihat keduanya terkantuk-kantuk sempat mengganggu. Perlahan-lahan ia bangkit dan melangkah mendekati mereka. Dengan ujung daun ilalang, ia mulai mengganggu kedua cantrik itu dengan menyentuh hidung mereka dengan ujung daun ilalang. Keduanya terkejut. Namun keduanya pun tertawa ketika mereka menyadari siapa yang melakukannya. Tetapi yang terdengar lebih keras adalah suara tertawa orang lain. 3 orang berjalan mendekati Gelagah Putih dan para cantrik itu. Gelagah Putih termangu-mangu. Ia sudah melihat ketiga orang itu duduk di tanggul yang rendah di sebelah jalur jalan yang menurun ke tepian. Tetapi Gelagah Putih tidak menghiraukannya, karena menurut dugaannya, orang-orang itu adalah para petani atau orang lewat yang sedang beristirahat. Anak muda yang penuh gairah hidup adalah anak-anak muda yang senang berkelakar, berkata salah seorang di antara mereka. Kau adalah satu di antara mereka yang beruntung, mempunyai pancaran kegembiraan hidup yang cerah. Gelagah Putih mengangguk hormat. Meskipun agak ragu ia menyahut. Terima kasih. Apakah kau murid orang bercambuk itu? Bertanya orang itu pula. Gelagah Putih semakin heran melihat sikap orang itu. Jawabnya. Bukan Kisanak. Kenapa kau ingkar? Aku tidak bermaksud buruk, berkata orang itu pula. Aku tidak ingkar. Tetapi bertanyalah kepada Kiai Gringsing. Ia akan menjelaskan, jawab Gelagah Putih. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah jika kau memang bukan muridnya, nampaknya kebetulan saja kau berjalan dari tempatnya. Aku sudah mengira bahwa kau akan melalui jalan ini. Tetapi karena kau tidak dapat lagi berpacu cepat, maka kami akan dapat mendahuluimu, berkata orang itu. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Dengan nada datar ia bertanya. Siapakah kau? Kau tentu lupa kepadaku. Kita tidak begitu kenal dahulu. Sesudah itu kita lama sekali tidak bertemu, jawab orang itu. Siapa sebutanmu? Bertanya Kiai Gringsing. Aku adalah Putut Surengkara, jawab orang itu. Kiai Gringsing mengingat-ingat nama itu. Tetapi ia pun kemudian menggeleng sambil berkata. Aku tidak ingat lagi nama itu. Mungkin aku memang sudah pikun. Ingatanku tidak lagi terang seperti 2 tahun yang lalu. Karena itu, aku ingin mendengar sebutanmu. Mungkin aku lebih ingat sebutanmu daripada namamu. Aku adalah Bangolamatan, jawab orang itu. Oh, Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya. Aku ingat sekarang. Kau adalah pasangan Kecruk Putih yang bergelar Sangsaka, yang sekarang disebut Ki Bagus Jalu bergelar Panembahan Cahya Warastra itu? Aku memang tidak begitu mengenalmu. Umur kita terpaut banyak. Ya. Aku adalah pasangan Kecruk Putih. Seharusnya kau pun tahu bahwa aku sekarang bernama Putut Surengkara, jawab orang itu.
Kau tidak menunjukkan penampilan seorang pemimpin di samping Ki Bagus Jalu. Apakah kau sedang menyamar? Bertanya Kiai Gringsing. Aku tidak menyamar. Aku hanya ingin tidak menarik perhatian banyak orang, jawab Putut Surengkara. Ada beberapa perubahan terjadi pada dirimu. Aku pernah melihatmu dengan wajah yang agak berbeda. Maaf, aku tidak ingin bertanya kenapa wajahmu berubah. Mungkin bekas luka itu yang membuatmu agak lain. Atau barangkali usiamu yang bertambah tua, atau mata tuaku yang sudah kabur, berkata Kiai Gringsing. Aku tidak tersinggung kau menyebut bekas luka ini, berkata orang itu. Adalah sudah menjadi kewajaran bahwa orang-orang seperti aku, kau, Kakang Bagus Jalu dan murid-muridmu, bahwa pada suatu ketika luka-luka itu akan hinggap di tubuh ini. Aku mengerti, berkata Kiai Gringsing. Namun agaknya bukannya tidak ada maksud bahwa kau telah dikirim oleh Kecruk Putih itu menemuiku. Menurut pendengaranku, kau memiliki aji panglimunan, sehingga kau dapat seakan-akan hilang dari pandangan mata. Tentu karena Kecruk Putih mendengar laporan, bahwa 2 murid perguruan Bukit Kapur marah karena permainan kabut yang tidak berarti itu. Nah, supaya berimbang, maka dikirimnya orang yang memiliki aji panglimunan. Jangan berbicara yang bukan-bukan Kiai, sahut orang itu. Bukankah kau sekarang disebut Kiai Gringsing? Aku hanya mengenalmu dengan sebutan orang bercambuk, karena kau dapat merubah nama atau sebutanmu dan bahkan dirimu sendiri 10 kali dalam sehari. Tetapi tidak dengan cambukmu. Kiai Gringsing tertawa. Katanya, memang cambukulah yang tidak berubah. Tetapi jangan mengalihkan pembicaraan. Kau belum menjawab pertanyaanku, bahwa kau dikirim oleh Kecruk Putih karena kau dianggap dapat melenyapkan diri. Tidak. Tidak ada hubungannya dengan itu. Seandainya aku mempunyai aji panglimunan, maka aji itu pun tidak akan berarti apa-apa bagi Kiai, karena ketajaman penglihatan Kiai Gringsing tentu akan dapat menembus tabir aji panglimunanku, jawab Bangolamatan itu. Jika tidak, lalu untuk apa kau mencegatku, bertanya Kiai Gringsing. Jangan memakai istilah mencegat itu, Kiai. Seolah-olah aku berniat buruk terhadap Kiai, berkata Bangolamatan dengan nada rendah. Jadi, bertanya Kiai Gringsing pula. Aku sebenarnya ingin bertemu dengan Kiai untuk mohon maaf atas kelakuan 2 orang murid dari Bukit Kapur yang menyebut dirinya Garuda dari Bukit Kapur itu, berkata Bangolamatan. Ya. Sebenarnya aku ingin tahu, di mana Garuda yang sebenarnya yang memimpin perguruan Bukit Kapur itu. Bukan seekor belalang yang menyebut dirinya Garuda, karena Garuda yang sebenarnya tidak ada, berkata Kiai Gringsing. Kiai benar. Tetapi keduanya memang murid dari perguruan Bukit Kapur. Garuda dari Bukit Kapur yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Bukankah umurnya kira-kira sebaya dengan Kiai? Bertanya Bangolamatan. Jadi pantasnya aku pun sudah tidak ada sekarang ini, desis Kiai Gringsing. Ah, bukan begitu maksudku Kiai. Aku hanya ingin mengatakan bahwa pemimpin perguruan Bukit Kapur itu memang sudah tua, jawab Bangolamatan. Nah, setelah minta maaf, lalu apa? Bukankah yang kemudian itu yang lebih penting dari sekedar minta maaf, bertanya Kiai Gringsing pula. Bangolamatan tersenyum. Sekilas ia berpaling kepada kawan-kawannya. Sementara itu Agung Sedayu pun telah berdiri tegak di sebelah Kiai Gringsing yang masih duduk di atas sebuah batu. Sementara Gelagah Putih berdiri beberapa langkah dari mereka. Namun dengan keyakinan, bahwa lontaran ilmunya akan dapat mencapai mereka jika hal itu diperlukan. Sementara kedua orang cantrik yang berada di bawah pohon yang rimbun itu telah bergeser pula beberapa langkah mendekat. Namun Bangolamatan itu kemudian berkata, Kiai, di sini banyak orang lewat. Mereka lewat di jalur penyeberangan itu. Biar saja. Kenapa? Bertanya Kiai Gringsing pula. Lalu katanya, bukankah kita sudah minggir beberapa patok dari jalur penyeberangan? Tetapi orang-orang yang lewat itu dapat salah paham. Coba Kiai perhatikan, mereka selalu berpaling kemari. Bahkan ada yang berhenti dan termangu-mangu beberapa saat. Mereka tentu mengira bahwa akan terjadi sesuatu di antara kita, berkata Bangolamatan. Tidak apa-apa, jawab Kiai Gringsing. Asal mereka tidak melihat kita berkelahi, maka mereka pun tidak akan berbicara apa-apa tentang kita. Apakah sikap kita seperti sikap orang-orang bertengkar?
Bangolamatan menarik nafas dalam-dalam. Baiklah Kiai, berkata Bangolamatan kemudian. Ia termangu-mangu sejenak, lalu katanya pula. Sebenarnya lah bahwa aku diutus oleh Ki Bagus Jalu yang bergelar Panembahan Cahyawarastra. Aku sudah mengira, jawab Kiai Gringsing. Pesan apakah yang kau bawa dari Cahyawarastra itu? Panembahan masih tetap berharap Kiai dapat mengerti akan niat baiknya. Panembahan mohon Kiai Sudi Barang sejenak menilai keadaan. Kiai dimohon untuk meneliti silsilah dari orang yang menyebut dirinya Panembahan Senapati dan silsilah orang yang bertahta di Madiun dengan gelar Panembahan Madiun, berkata Bangolamatan yang bergelar Putut Surengkara itu. Tetapi Kiai Gringsing justru bertanya. Kenapa aku tidak kau anjurkan untuk meneliti pula silsilah Panembahan Cahyawarastra yang ada di Madiun itu? Wajah orang itu menjadi tegang sejenak. Namun kemudian ia tersenyum. Katanya. Panembahan Cahyawarastra adalah gelar karena kedudukannya sebagai sumber kauruh lahir dan batin. Sementara Panembahan Madiun dan Panembahan Senapati menempatkan dirinya sebagai pimpinan pemerintahan. Bukankah gelar Panembahan adalah gelar bagi para pemimpin dan orang-orang terhormat dalam bidangnya masing-masing? Kiai Gringsing justru tertawa pula. Katanya. Dan Kecruk Putih itu telah menempatkan dirinya dalam jajaran orang-orang terhormat, para luhur serta pemimpin yang menyebarkan kauruh lahir dan batin, atau barangkali kauruh baik dan buruk? Atau karena di dalam silsilahnya tersebut bahwa Kecruk Putih itu keturunan Raja-Raja Majapahit, atau malahan salah seorang dari keturunan Brahma lewat Raja Singasari pertama? Atau mengaku keturunan Giling Wesi yang diperintah oleh Praguwatu Gunung? Atau memilih jalur yang mana? Wajah Bangolamatan memang menjadi merah. Tetapi ia masih mencoba untuk tersenyum. Katanya. Nampaknya Kiai benar-benar tidak tertarik. Sayang, aku mendapat pesan Mawan Tuantu bahwa aku tidak boleh bertindak lebih jauh, agar aku tidak menyakiti hati Kiai sebagaimana dilakukan oleh anak-anak tua dari Bukit Kapur itu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya. Terima kasih atas penghormatan yang kau berikan kepada orang tua seperti aku ini. Karena itu, maka sampaikan salamku kepada Kecruk Putih itu. Namun aku tetap minta maaf bahwa aku tidak akan dapat bergabung dengan mereka. Kiai, berkata Bangolamatan. Sayang sekali. Tetapi kami tidak tergesa-gesa Kiai. Kami menunggu Kiai sempat merenungkan pesan itu sekali lagi. Aku akan mencoba. Tetapi aku sudah tahu hasilnya, bahwa aku akan tetap pada pendirianku, berkata Kiai Gringsing. Baiklah, berkata Bangolamatan. Jika demikian maka akui kira aku tidak akan dapat berbicara lebih banyak lagi. Terima kasih atas pengertianmu Bangolamatan. Selamat jalan, berkata Kiai Gringsing kemudian. Namun katanya pula. Bawalah pertanyaanku kepada Kecruk Putih itu. Kenapa pada saat seperti ini, di mana kemelut antara Mataram dan Madiun menjadi semakin gelap, orang-orang dari angkatan tua telah bermunculan kembali, meskipun yang aku katakan tua itu tidak setua aku. Bangolamatan tersenyum. Katanya. Mereka menyadari bahwa saatnya sudah tiba untuk menegakkan kembali lajur kerajaan di bumi ini. Sedangkan Panembahan Senapati bukanlah termasuk dalam lajur keturunan dari Demak, berkata Bangolamatan. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya. Jika demikian garis pandangan kita memang berbeda. Aku belum yakin, berkata Bangolamatan. Lalu. Aku masih mengharap bahwa pada suatu ketika sikap Kiai akan berubah. Kiai Gringsing tertawa pula. Namun ia tidak menjawab lagi. Karena itu, maka Bangolamatan pun kemudian berkata. Sudahlah Kiai, aku akan kembali kepada Panembahan Cahyawarastra. Pada suatu saat aku akan kembali kepada Kiai. Mungkin tugasku akan berbeda. Mungkin pada kesempatan lain, aku akan menjadi duta Ngampungi, sehingga aku akan dapat mengambil sikap sendiri. Kiai Gringsing masih tertawa. Sambil mengangguk-angguk ia berkata. Aku akan menunggu. Tetapi jangan terlalu lama. Kau tahu bahwa aku sudah terlalu tua? Bangolamatan mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, salah seorang yang menyertainya berkata. Putut Surengkara. Aku kira, orang itu tidak akan berubah sikap. Pendiriannya sudah pasti.
Agaknya ia bukan seorang yang pantas untuk diberi kesempatan pada suatu saat lain. Ia sudah memberikan keputusan. Bangolamatan mengangguk. Tetapi katanya, aku sudah mendapat pesan. Apapun yang dikatakan oleh diri Kiai Gringsing, yang dikenal dengan orang bercambuk itu, harus aku sampaikan kepada Panembahan Cahyawarastra. Aku tidak boleh mengambil sikap sendiri. Baiklah, berkata orang itu. Aku tidak mendapat pesan seperti itu. Bukankah kau mendengar saat Panembahan memberikan pesan itu kepadaku? Bertanya Bangolamatan. Aku mendengar. Tetapi Panembahan mengatakan, mungkin pada saat lain orang bercambuk itu akan berubah pendirian, jawab orang itu. Jadi, bertanya Bangolamatan. Kalau harapan untuk berubah itu tidak ada, maka aku kira kesempatan itu tidak perlu diberikan lagi kepadanya lagi, jawab orang itu. Aku berbeda pendapat dengan kau, berkata Bangolamatan. Jika demikian, Panembahan tentu tidak akan marah kepada orang murid dungu dari Bukit Kapur itu. Kita memang berbeda pendapat, berkata orang itu. Karena itu biarlah aku saja yang berbicara dengan orang bercambuk itu. Apa yang akan kau katakan? Bertanya Bangolamatan. Aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya. Jika ia tetap pada pendiriannya, maka orang bercambuk itu sudah sepantasnya dilenyapkan saja. Meskipun di sini ada muridnya, yang hanya seorang itu, maka muridnya itu tentu tidak akan dapat menghalangi kita, berkata orang itu. Di sini ada 4 orang lain, berkata Bangolamatan. Yang seorang mengaku bukan muridnya. Kita tidak tahu, apakah 2 orang yang lain muridnya atau bukan. Mereka tidak berharga untuk diperhitungkan, berkata orang itu. Jantung Gelagah Putih hampir berhenti berdenyut mendengar jawaban itu. Namun orang itu tiba-tiba saja bertanya kepada Kiai Gringsing. Siapakah kedua orang itu? Keduanya adalah cantrik-cantrik padepokanku, jawab Kiai Gringsing. Nah, bukankah keduanya tidak dalam perselisihan ini jika kita harus mempergunakan kekerasan? Apalagi yang bukan murid Kiai Gringsing itu. Agaknya anak itu adalah anak gembala yang kebetulan saat itu ikut dalam perjalanan ini, berkata orang itu. Wajah Gelagah Putih menjadi merah. Telinganya rasa-rasanya bagaikan terbakar. Namun ketika ia melihat Agung Sedayu masih saja berdiam diri, maka Gelagah Putih pun tidak bergerak di tempatnya. Sementara itu, Putut Surengkara yang dikenal oleh Kiai Gringsing yang bernama Bangolamatan itu bertanya. Jadi kau benar-benar akan mengambil langkah sendiri? Orang itu mengangguk sambil menjawab tegas. Ya. Bangolamatan menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata. Lakukan yang akan kau lakukan atas tanggung jawabmu sendiri. Aku tidak berani melanggar pesan Panembahan Cahyawarastra. Bagus, jawab orang itu. Tetapi katanya kemudian. Jangan pergi. Kau menjadi saksi, apa yang telah aku lakukan. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun menjawab. Aku hanya menjadi saksi. Lalu katanya kepada kawannya yang seorang lagi. Kau pun akan menjadi saksi. Tetapi Bangolamatan menjadi tegang ketika orang itu menjawab. Aku akan membantu Kakang Bandar Anom. Bangolamatan menggeram. Katanya. Persetan. Lakukan apa yang kau anggap baik. Tetapi jika terjadi sesuatu, jangan menyalahkan aku. Kalian adalah orang-orang tua yang sudah tahu bagaimana harus menempatkan diri. Iya, jawab orang itu. Putut Surengkara tidak akan kami libatkan dalam persoalan ini. Tetapi jangan menyesal. Kedua anak burung emprit dari Bukit Kapur itu tidak dapat berbuat apa-apa. Seharusnya kau tidak boleh merasa lebih baik dari keduanya, berkata Bangolamatan. Tetapi orang yang disebut Bandar Anom itu berkata, kau juga menghina kami? Putut Surengkara menyahut. Tidak. Tetapi aku hanya ingin mencegah kalian mendapat kesulitan, sehingga aku harus kembali seorang diri. Kau akan melihat, bahwa untuk selanjutnya orang bercambuk itu tidak akan menjadi duri dalam daging bagi Panembahan Cahyawarastra, berkata Bandar Anom itu. Putut Surengkara yang dikenal bernama Bangolamatan itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sempat berkata kepada Kiai Gringsing. Ternyata kami berbeda pendirian Kiai. Jika kali ini kawan-kawanku gagal menyingkirkan Kiai, maka lain kali, tentu aku yang akan mendapat tugas.
Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, kenapa kawan-kawanmu itu terlalu bernafsu untuk menyingkirkan aku? Kenapa seseorang tidak boleh berbeda pendapat? Kiai sudah mendengar sendiri bahwa segala sesuatunya adalah tanggung jawab mereka sendiri, jawab Bangolamatan. Tetapi bukankah pada lain kali kau sendiri akan datang untuk melakukan hal yang sama, bertanya Kiai Gringsing. Tetapi mungkin pula Panembahan Cahya Warastra berpendirian lain, berkata Bangolamatan. Kiai Gringsing tersenyum. Kemudian ia pun berpaling kepada Bandar Anom dan bertanya. Kau dari perguruan mana Kisanak? Bandar Anom mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya. Aku harus mengakui bahwa perguruanku bukan perguruan yang dikenal oleh banyak orang. Tetapi bukan karena ilmu dari perguruanku tidak berarti di dunia olah kanuragan. Karena itu kau tidak usah bertanya tentang perguruanku. Kau benar-benar tidak tahu diri, gumam Bangolamatan. Kau belum mengenal siapakah orang bercambuk itu. Seharusnya kau mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan oleh Garuda-Garuda Kerdil dari Bukit Kapur itu. Aku tahu apa yang dikatakan oleh tikus-tikus bukit itu. Mereka terlalu kerdil untuk berani menghadapi orang bercambuk, sehingga mereka telah menyerah sebelum terjadi sesuatu, jawab Bandar Anom. Kiai Gringsing tertawa. Katanya, Bandar Anom benar. Kedua murid dari perguruan Bukit Kapur itu memang telah merasa kalah sebelum berjuang. Tetapi sebenarnya aku juga ingin mengatakan kepada Bandar Anom, bahwa apa sebenarnya keuntunganmu menyingkirkan aku? Kau akan menjadi penghambat bagi persatuan perguruan-perguruan dan padepokan-padepokan di seluruh tanah ini, dan menempatkan diri di bawah pimpinan Panembahan Madiun dan Panembahan Cahya Warastra, jawab Bandar Anom. Kau bohong, berkata Bangolamatan. Kau melakukannya untuk mendapat pujian. Tetapi yang kau dapatkan tentu sekedar bencana. Jika kau tidak berani tersangkut dalam persoalan ini, kau tidak usah turut campur. Tetapi kau tidak perlu iri hati jika aku dapat memusnahkan orang tua yang sombong ini, bentak Bandar Anom. Tetapi Bangolamatan tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan menjadi penonton yang baik. Bandar Anom pun telah melangkah maju. Sambil bertolak pinggang ia berkata, kau masih mempunyai kesempatan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku salah hitung. Aku kira untuk sementara aku tidak akan diganggu oleh orang-orang keceruk putih. Ternyata perhitunganku itu keliru. Tetapi agaknya hal ini terjadi bukan karena kesalahan keceruk putih itu. Cukup, potong Bandar Anom. Jawab pertanyaanku. Kau akan mempergunakan kesempatan ini atau tidak? Kiai Gringsing tiba-tiba justru menguap seperti orang yang sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Lalu katanya kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu. Aku letih dan barangkali kantuk. Layanilah tamuku itu. Barangkali kau dapat menenangkannya. Tetapi kau tidak boleh cepat menjadi marah karena sikapnya yang memang agak kasar. Agung Sedayu mengangguk hormat. Ia pun kemudian menjawab. Baik guru. Persetan, geram Bandar Anom. Aku tidak mau berurusan dengan tikus-tikus kecil. Aku berurusan dengan orang bercambuk. Tetapi Kiai Gringsing justru memberikan isyarat kepada Agung Sedayu untuk menjawabnya. Agung Sedayu pun bergeser selangkah maju dan berkata, maaf Kisanak. Guruku sedang letih. Perjalanan ini memang membuatnya letih, karena guru telah menjadi terlalu tua. Karena itu, aku mohon Kisanak jangan mengganggunya, agar guru dapat benar-benar beristirahat. Kau sombong seperti gurumu. Aku peringatkan agar kau tidak usah turut campur, jika kau masih ingin melihat matahari besok terbit, geram Bandar Anom. Kami, seisi padepokan yang dipimpin oleh guru, yang kau kenal sebagai orang bercambuk itu, bukannya perguruan yang senang mencari lawan. Tetapi kau tahu, bahwa kami bukan orang yang mudah tunduk kepada kemauan orang lain yang tidak sesuai dengan keyakinan kami, berkata Agung Sedayu. Kau ternyata juga pandai berbicara, geram Bandar Anom. Lalu ia pun berpaling kepada Kiai Gringsing sambil berkata, apakah sudah kau pikirkan masak-masak untuk mengumpankan muridmu, sementara itu agaknya kau akan melarikan diri? Guru tidak akan melarikan diri. Agung Sedayulah yang menyahut. Ia akan beristirahat cukup lama di sini.
Kawan Bandar Anom itu pun tiba-tiba telah melangkah maju pula sambil berkata kepadanya. Serahkan orang ini kepadaku. Kau selesaikan orang bercambuk itu. Kedua orang cantrik yang berdiri termangu-mangu itu pun mulai bergerak pula mendekat. Tetapi Gelagah Putih ternyata lebih dahulu berkata. Jangan hiraukan orang itu Kakang. Biarlah ia bermain-main dengan aku. Kawan Bandar Anom itu berpaling. Ia pun kemudian menggeram. Kau akan menyesal sepanjang umurmu jika kau memaksa untuk membantu murid orang bercambuk itu. Tetapi Gelagah Putih tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian mendekati orang itu sambil berkata. Aku memang bukan murid Kiai Gringsing. Tetapi aku tantang kau berkelahi. Wajah orang itu menjadi merah. Sementara Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun sadar, agaknya Gelagah Putih sudah terlalu lama menahan diri, sehingga tiba-tiba saja jantungnya bagaikan telah meledak. Bandar Anomlah yang kemudian berkata. Jawab tantangannya. Selesaikan anak itu. Kemudian setelah aku selesaikan muridnya yang sombong ini, biarlah kita selesaikan orang bercambuk yang tidak tahu diri itu. Kawan Bandar Anom itu mengangguk kecil. Katanya. Baiklah. Anak itu justru lebih sombong dari murid orang bercambuk itu. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing tiba-tiba saja berkata kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu. Jika kau ternyata tidak dapat mengendalikan dirimu, dan akan terjadi perselisihan, maka sebaiknya kau perhatikan lingkungan sebagaimana tadi disebut oleh Bangolamatan. Pergilah menjauhi jalur penyeberangan sampai lewat tikungan. Tidak akan banyak orang yang terganggu oleh perselisihanmu itu. Baik Guru, jawab Agung Sedayu. Lalu katanya kepada Bangolamatan. Kisanak. Sebaiknya kita menyingkir, agar apa yang akan terjadi tidak menarik perhatian orang-orang lewat. Jika orang-orang lewat itu melihat kita berkelahi, maka mereka mungkin akan mendekat dan berusaha melerai atau mengganggu permainan kita itu. Karena itu, marilah. Kita bergeser sampai lewat tikungan itu. Sikap Agung Sedayu yang tenang itu membuat Bangolamatan termangu-mangu. Ia mulai membandingkan sikap Agung Sedayu itu dengan sikap Bandar Anom. Semula ia memang menganggap bahwa Kiai Gringsing agak kurang berhati-hati menghadapkan muridnya kepada Bandar Anom, yang ingin langsung berbenturan dengan Kiai Gringsing itu sendiri. Namun setelah ia melihat sikap Agung Sedayu, maka ia pun menjadi berdebar-debar. Murid Kiai Gringsing itu agaknya telah memiliki kemampuan ilmu pada tataran yang tinggi. Ternyata Agung Sedayu sama sekali tidak menunggu. Ia pun kemudian melangkah meninggalkan gurunya menuju ke Udik, ke arah kaki Gunung Merapi yang tadi dituruninya. Gelagah Putih yang berdiri beberapa langkah dari Agung Sedayu ternyata tidak segera menyusul. Ia masih menunggu kedua orang yang nampaknya agak bimbang. Sekali-sekali dipandanginya Kiai Gringsing yang masih duduk di atas batu. Kemudian keduanya telah memandang Bangolamatan. Bangolamatanlah yang kemudian berkata, marilah. Bukankah aku sudah sanggup menjadi saksi? Kedua orang itu pun kemudian telah melangkah pula. Namun Bandar Anom sempat berpesan. Kiai, jangan melarikan diri. Jika kau melarikan diri, maka aku hancurkan padepokanmu dan semua cantrik yang ada di dalamnya. Tetapi Kiai Gringsing tertawa. Katanya, aku tidak akan pergi sebelum puas beristirahat di sini. Di atas sebongkah batu hitam, di bawah pohon gayam yang mulai berbuah. Aku akan menunggu muridku dan adik sepupunya yang akan melayani kalian bermain-main. Bandar Anom tidak menjawab. Bersama kawannya, diiringi Gelagah Putih dan kemudian Bangolamatan, mereka berjalan menuju ke tikungan Kali Opak. Di belakang tikungan yang bertanggul agak tinggi. Agung Sedayu berdiri di tepian berpasir. Beberapa buah batu besar berserakan. Di musim hujan, maka tepian itu tertutup oleh arus air yang deras. Bandar Anom dengan geram telah melangkah mendekati Agung Sedayu sambil berkata, kau tidak akan kembali kepada gurumu. Kau akan mati di sini. Tubuhmu akan terkapar di atas pasir dan akan menjadi makanan burung gagak. Mengerikan, berkata Agung Sedayu. Karena itu, aku tidak ingin mati. Keinginanmu dan keinginanku lain. Aku akan membunuhmu, berkata Bandar Anom itu pula. Namun Agung Sedayu masih menyahut. Kau tidak lebih berkuasa dari Yang Maha Agung.
Kepadanya aku bersandar. Aku tidak peduli, geram Bandar Anom. Lalu katanya kepada kawannya. Cepat selesaikan tikus kecil itu, agar orang bercambuk yang sudah tua dan sakit-sakitan itu tidak sempat melarikan diri. Orang itu tidak akan melarikan diri, sahut Bangolamatan. Ia akan tetap berada di tempatnya sebagaimana dikatakannya, apapun yang terjadi. Ia adalah seorang yang berilmu tinggi, sehingga ia mempunyai harga diri yang pantas dihormati. Nampaknya kau menjadi ketakutan, geram Bandar Anom. Karena itu, serahkan semuanya kepadaku. Aku tidak menjadi ketakutan. Aku adalah termasuk orang yang mau melihat kenyataan. Karena itu, aku menjadi kasihan kepadamu jika kau benar-benar harus melawannya. Sekarang kau berhadapan dengan muridnya. Buktikan kata-katamu, sahut Bangolamatan. Bandar Anom menggeram. Tiba-tiba saja ia pun telah meloncat menyerang Agung Sedayu. Serangan itu begitu tiba-tiba. Namun Agung Sedayu pun telah bersiap sepenuhnya, sementara itu Bandar Anom pun masih belum memasuki tataran kemampuannya yang tinggi. Namun sejenak kemudian, keduanya telah mulai terlibat dalam pertempuran, meskipun keduanya masih berusaha untuk menjajaki lawan. Bangolamatan memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Ia memperhatikan setiap unsur gerak yang dilontarkan oleh Agung Sedayu. Namun karena nampaknya Agung Sedayu juga belum bersungguh-sungguh, maka unsur-unsur gerak yang nampak masih unsur-unsur gerak yang sederhana. Sementara itu, Gelagah Putih dan kawan Bandar Anom itu pun telah berada di tepian pula. Tetapi keduanya justru telah berdiri termangu-mangu memperhatikan Bandar Anom dan Agung Sedayu yang mulai bertempur itu. Namun mereka tidak terlalu lama berdiri sebagai penonton. Sejenak kemudian keduanya pun menyadari bahwa mereka pun harus segera berbuat sesuatu. Kawan Bandar Anom itu ternyata seorang yang merasa dirinya terlalu kuat sebagaimana Bandar Anom, sehingga karena itu, maka ia pun telah berdiri tegak sambil bertolak pinggang dan berkata, "Nah, murid orang bercambuk itu sebentar lagi akan terkapar di tepian. Karena itu, selagi belum terlanjur, kau dapat menghindarkan diri dari bencana. Jika kau mau berlutut dan minta maaf kepadaku, maka kau akan aku ampuni." Tetapi Gelagah Putih justru menggeram. Dengan nada tinggi ia berkata, "Marilah, kita akan segera mulai." Orang itu memandang Gelagah Putih dengan tajamnya. Kemudian katanya, "Anak tidak tahu diri. Agaknya kau memang terlalu sombong seperti murid Kiai Gringsing itu." Gelagah Putih tidak menyahut. Ia pun kemudian melangkah maju sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun Bangolamatanlah yang berbicara. "Kau hanya banyak bicara saja. Lawanmu sudah siap. Tetapi kau masih saja berbicara ke sana kemari tanpa ujung pangkal." "Persetan," geram orang itu. "Jika kau mau nonton, nontonlah. Jangan banyak bicara." Bangolamatan tertawa. Katanya, "Panembahan Cahyawarastra akan menjadi muak melihat tampangmu." Ia tentu menyesal bahwa ternyata di antara para pengikutnya terdapat orang-orang seperti kau. Orang itu menggeram. Katanya, "Jika kau memang ingin membuat persoalan, kita akan menyelesaikan setelah aku membunuh anak ini. Meskipun menurut pendengaranku kau mampu melenyapkan diri, tetapi aku belum pernah melihat dan menjajaki seluruh kemampuanmu." Bangolamatan tertawa berkepanjangan. Katanya, "Baiklah. Selesaikan anak itu. Kau tidak usah memerintahku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jika kau ingin bersaksi, lakukanlah," berkata orang itu. Bangolamatan masih saja tertawa. Tetapi kemudian, dahinya mulai berkerut. Orang itu telah mempertunjukkan unsur-unsur gerak yang mengejutkan, justru sebelum mereka mulai berbenturan ilmu. Seakan-akan orang itu sedang berlatih seorang diri. "Ia memang kuat," berkata Bangolamatan di dalam hatinya. Sementara itu, orang itu masih saja memperlihatkan kelebihannya. Ia berloncatan di atas pasir, kemudian mengayunkan tangannya mendatar, menyamping dan terjulur lurus ke depan, sementara telapak tangannya yang lain terbuka sambil berputaran pula. Sekali-sekali kedua tangannya menyilang, kemudian mengembang terbuka, seolah-olah memancing lawannya untuk menyerang dadanya. Gelagah Putih memang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ketika ia melihat lawannya seakan-akan sedang berlatih sendiri, ia pun justru bergeser surut.
Namun ia sama sekali tidak menjadi lengah. Dapat saja terjadi lawannya itu tiba-tiba saja meloncat menerkamnya. Dengan melihat unsur-unsur geraknya, Gelagah Putih masih belum dapat menjajaki kemampuan lawannya. Namun ia sadar bahwa lawannya tentu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ayunan tangannya seakan-akan telah menimbulkan desing angin yang kencang dan suara berdengung semakin keras. Sementara itu, Agung Sedayu dan Bandar Anom masih juga saling menjajaki, meskipun mereka bergerak semakin lama semakin cepat. Mereka pun telah mulai meningkatkan ilmu mereka, selapis demi selapis. Agaknya Bandar Anom tidak ingin dengan serta-merta meningkatkan ilmunya sampai ke puncak untuk mengalahkan murid orang bercambuk itu. Meskipun ia ingin dengan cepat mengakhiri pertempuran, namun ia juga ingin menilai, sampai batas manakah tingkat tertinggi kemampuan murid orang bercambuk itu. Namun setiap Bandar Anom meningkatkan ilmunya setingkat, maka Agung Sedayu pun telah mengimbanginya. Beberapa tataran telah dilampaui, namun Agung Sedayu masih juga mampu mengimbanginya. Bahkan rasa-rasanya Bandar Anom itu terlalu meremehkannya. Ia mulai dari tataran yang paling dasar, seakan-akan Agung Sedayu adalah murid Kiai Gringsing yang baru masuk padepokan di pekan yang lalu. Tetapi Agung Sedayu memang mempunyai ciri tersendiri. Ia tidak menjadi marah dan dengan garangnya menggulung lawannya yang telah merendahkannya. Namun Agung Sedayu justru sekedar melayaninya. Seakan-akan ia adalah seorang pelatih yang sedang menjajaki seseorang yang ingin berlatih olah kanuragan kepadanya. Ternyata Bandar Anom tidak menyadarinya. Ia masih tetap merambat dari tataran ke tataran berikutnya. Selapis demi selapis. Memang terasa menjemukan. Namun adalah kebiasaan Agung Sedayu untuk menahan diri. Tetapi justru Bangolamatanlah yang mengumpat sambil berkata, "Ternyata kau terlalu bodoh dan sombong Bandar Anom. Kau kira lawanmu seorang cantrik yang baru mulai belajar meloncat-loncat, sehingga kau memerlukan waktu yang panjang dan tidak berarti apa-apa, bahkan menjemukan. Kenapa kau bergerak terlalu lamban dan merambat setapak demi setapak, sementara lawanmu berada di puncak bukit yang mungkin justru tidak dapat kau jangkau? Ayo, cepatlah sedikit." Meskipun orang bercambuk itu tidak akan lari, tetapi ia akan menjadi jemu menunggu. Bandar Anom menggeram. Tetapi ia memang merasa harus menilai kembali sikapnya terhadap murid Kiai Gringsing yang seakan-akan hanya sekedar melayaninya itu saja. Bahkan ia sempat menganggap dirinya terlalu bodoh untuk mulai dari dasar ilmu kanuraganya, serta meningkat selapis demi selapis. Karena itu, maka Bandar Anom itu pun kemudian berkata, "Baiklah. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat." Agung Sedayu mendengar jawaban Bandar Anom itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Ia menyadari bahwa orang yang telah berani menempatkan diri melawan orang bercambuk itu tentu orang yang memang memiliki bekal yang cukup. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sementara itu kawan Bandar Anom itu masih saja berloncat-loncatan sendiri. Semakin lama semakin cepat. Ia memang ingin menundukkan Gelagah Putih apabila mungkin tanpa benturan ilmu sama sekali. Ia berharap bahwa dengan melihat tingkat ilmunya, lawannya akan menjadi ketakutan. Tetapi Gelagah Putih masih saja berdiri tegak, justru menyaksikan tingkah lawannya itu. Namun demikian ia tetap berhati-hati bahwa lawannya itu tiba-tiba saja akan dapat menyerangnya. Bangolamatan yang baru saja mentertawakan Bandar Anom, harus menahan tertawanya pula melihat sikap lawan Bandar Anom itu. Bahkan katanya, "Heh, kau pernah melihat burung kerdil yang meloncat-loncat di dahan? Dan kau pernah melihat elang yang terbang dengan tenang di angkasa?" "Persetan," geram orang itu. "Aku akan menundukkannya tanpa benturan ilmu sekalipun." Tetapi Bangolamatan tertawa berkepanjangan. Dalam pada itu, Kiai Gringsing yang ditemani oleh dua orang cantrik ternyata tidak dapat duduk tenang. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun berkata kepada kedua orang cantrik, "Kalian tunggu saja di sini. Aku akan melihat apa yang terjadi di belakang tikungan sungai itu." Tetapi Kiai, berkata salah seorang di antara kedua orang cantrik itu, "Apakah Kiai akan pergi sendiri?" Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, "Di belakang tikungan itu ada Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Kalian di sini menunggui kuda-kuda kita. Apalagi kuda Gelagah Putih yang besar dan tegar itu.
Nampaknya banyak orang yang menyukainya. Sehingga karena itu, maka sebaiknya kuda itu diawasi. Kedua cantrik itu termangu-mangu. Namun mereka yakin akan tingkat kemampuan Kiai Gringsing meskipun umurnya sudah terlalu tua. Sejenak kemudian, Kiai Gringsing pun telah menyusuri tepian, menuju ke tikungan. Langkahnya pelan dan nampaknya sangat berhati-hati. Ketika Kiai Gringsing muncul di balik tikungan, maka Bangolamatanlah yang menyapanya. Marilah Kiai. Kita melihat aduan yang tentu akan sangat seru. Kiai Gringsing tertawa. Katanya. Muridku dan adik sepupunya itu bukan sebangsa jangkrik atau katakan ayam jantan. Mereka tidak akan berbuat apa-apa jika mereka tidak diusik. Bangolamatan tertawa pula. Katanya. Itu di hadapan Kiai. Agaknya akan lain jika mereka tidak berada di hadapan Kiai. Mereka cukup garang dan berilmu tinggi. Kiai Gringsing termangu-mangu. Ia melihat Bandar Anom yang sedang bertempur melawan Agung Sedayu. Namun kawan Bandar Anom itu masih saja berloncatan seorang diri. Jangan heran Kiai, berkata Bangolamatan. Ia mempunyai cara tersendiri untuk menakut-nakuti Gelagah Putih. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Aku mengerti. Dengan demikian ia dapat membuat hati lawannya berkerut. Bangolamatan menyahut. Satu pekerjaan sia-sia. Namun tiba-tiba saja Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya. Tidak, Bangolamatan. Ia tidak sekedar menakut-nakuti. Kau lihat telapak tangannya? Ya Kiai, jawab Bangolamatan. Bukankah itu termasuk cara untuk menakut-nakuti? Ia termasuk seorang yang memerlukan waktu yang lama untuk ancang-ancang. Karena itu, maka ia sengaja menakut-nakuti sepupu muridku, sekaligus untuk memanaskan darahnya, berkata Kiai Gringsing. Mungkin Kiai. Tetapi asap di telapak tangannya itu hanya dapat menakut-nakuti tikus sawah. Sepupu murid Kiai itu nampaknya sudah memiliki pengalaman yang sangat luas dan dalam, meskipun nampaknya masih sangat muda, berkata Bangolamatan. Kau dapat melaporkannya kepada Kecuruk Putih, berkata Kiai Gringsing. Ia bukan satu-satunya orang yang pantas menghimpun kekuatan yang berada di padepokan-padepokan atau perguruan-perguruan. Apalagi dengan langsung menyangkutkannya dengan kekuatan Panembahan di Madiun. Meskipun aku tahu bahwa Panembahan Madiun memiliki darah keturunan langsung dari Demak, tetapi bukan itu yang penting. Wahyu Keraton telah berada di Mataram, sesuai dengan ketajaman penglihatan seorang yang berilmu kajian sangat tinggi, serta landasan kepercayaan yang teguh kepada Yang Maha Agung, bahwa Mataram akan menjadi pusat pemerintahan di tanah ini. Bangolamatan tersenyum. Katanya. Biarlah kita berbeda pendapat Kiai. Bagus. Aku memang hanya sekedar menegaskan sikapku, sahut Kiai Gringsing. Bangolamatan mengangguk-angguk pula. Tetapi ia tersenyum semakin lebar melihat kawan Bandar Anom yang masih saja berloncatan sendiri. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah melihat asap di telapak tangan lawannya itu setiap kedua telapak tangannya mengatup rapat. Seakan-akan di antara kedua telapak tangannya itu terdapat bara api yang membakar kulitnya. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan usaha lawannya untuk menakut-nakutinya itu justru dengan tidak disadarinya telah memperpendek kesempatannya untuk bertempur melawan Gelagah Putih, karena Gelagah Putih yang melihat asap itu merasa perlu untuk mengeterapkan ilmu pamungkasnya pula. Ia sudah menduga bahwa asap di telapak tangan lawannya itu adalah pertanda tingkat ilmu yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, kawan Bandar Anom itu masih berloncatan di atas pasir tepian. Geraknya memang menjadi semakin mantap. Selain asap di telapak tangannya yang kadang-kadang nampak mengepul tipis, Gelagah Putih pun melihat kaki orang itu seakan-akan semakin lama semakin membenam dalam pasir tepian. Memang luar biasa, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Orang itu sama sekali tidak berpaling kepada Gelagah Putih. Ia merasa yakin bahwa Gelagah Putih tidak akan berani berbuat sesuatu setelah melihat kelebihan-kelebihannya. Anak itu tentu akan segera menyerah dan menerima perlakuan apa saja atas dirinya. Dengan demikian, ia akan dapat dengan sombong menunjukkan kepada Bangolamatan, dan kebetulan pula orang bercambuk yang datang, bahwa anak itu sama sekali tidak berani melawannya. Di sisi lain, Bandar Anom telah bertempur dengan sengitnya.
Ternyata ia tidak mengulang kesalahannya. Ia tidak meningkatkan ilmunya selapis demi selapis, setelah ia menyadari bahwa lawannya bukanlah seorang yang baru kemarin masuk padepokan orang bercambuk itu. Dengan demikian maka Bandar Anom telah membetulkan kesalahannya. Ia telah membuang banyak waktu tanpa arti sama sekali. Bahkan banyak membuang tenaga sia-sia. Karena itu, maka ia pun telah meningkatkan ilmunya dengan loncatan yang jauh. Tiba-tiba saja Bandar Anom telah sampai ke tataran yang sangat tinggi, meskipun belum mencapai puncaknya. Ia masih menyisakan ilmunya, karena ia ingin menghancurkan lawannya tanpa puncak ilmunya. Agung Sedayu memang terdesak sesaat. Orang itu menjadi semakin cepat dan semakin mantap bergerak. Tampak tangannya berputaran dengan ayunan yang mendebarkan, seakan-akan ayunan bandul besi yang berat pada tali ijuk yang kuat. Suaranya berdesing menyambar-nyambar dari segala arah. Tetapi Agung Sedayu pun telah mengimbanginya. Ia pun meningkatkan ilmunya melampaui beberapa tataran. Meskipun ia masih harus menyesuaikan, namun Agung Sedayu tidak terlambat. Tetapi pada saat orang itu meloncat dengan garangnya menghantam dada di arah jantung, Agung Sedayu yang telah menjajagi kemampuan dari kekuatan lawannya itu telah menangkis serangan itu. Tetapi ia tidak sekedar menunggu. Namun Agung Sedayu pun telah melawan serangan itu. Ketika terjadi benturan yang kuat, Agung Sedayu telah mendorong kekuatan lawan. Keduanya memang terkejut, Agung Sedayu telah terdorong 2 langkah surut. Namun dengan cepat, ia telah menguasai keseimbangannya kembali, sehingga ia pun telah berdiri tegak di tepian. Sementara itu, Bandar Anom pun telah terpental beberapa langkah surut. Bahkan keadaannya lebih sulit dari Agung Sedayu. Meskipun dengan susah payah Bandar Anom sempat menguasai keseimbangannya, namun terasa betapa perasaan sakit telah menyengat tangannya, merambat lewat lengannya dan seakan-akan menusuk ke jantungnya. Karena itu, untuk menjaga segala kemungkinan, maka Bandar Anom justru bergeser beberapa langkah lagi surut. Ia sengaja mengambil jarak untuk dapat memperbaiki keadaannya. Ternyata Agung Sedayu yang tidak banyak mengalami kesulitan itu tidak mengejarnya. Memang terasa tekanan sedikit di dadanya yang dilambari dengan kedua tangannya di saat ia membentur kekuatan lawan. Namun kesulitan itu segera dapat diatasinya dengan 2 tarikan nafasnya. Bahkan Agung Sedayu itu seakan-akan lebih memberi kesempatan kepada Bandar Anom untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Anak iblis, geram Bandar Anom yang tidak menduga bahwa Agung Sedayu justru telah berada di tataran di atasnya. Yang terdengar tertawa adalah Bangolamatan. Tetapi ia tidak berkata sesuatu kepada Bandar Anom. Bahkan ia telah berkata kepada Kiai Gringsing. Muridmu memang luar biasa Kiai. Tetapi aku ingin melihat bagaimana ia mempermainkan cambuknya. Bukankah ia juga kau ajari bermain cambuk? Kiai Gringsing tersenyum. Katanya. Tetapi kawanmu itu juga orang yang sangat berbahaya. Untuk melawannya diperlukan sikap yang sangat berhati-hati. Bangolamatan tidak menjawab. Namun ia mulai memperhatikan lagi pertempuran itu, meskipun sekali-sekali ia masih juga memperhatikan tata gerak kawan Bandar Anom. Namun Bangolamatan itu menjadi tegang melihat kawan Bandar Anom yang masih mempertunjukkan kelebihannya itu. Selain geraknya yang semakin cepat, ternyata kakinya yang menghentak-hentak di atas pasir tepian itu, kadang-kadang telah membenam sampai ke betisnya. Namun sama sekali tidak nampak hambatan-hambatan pada loncatan-loncatannya dan bahkan pada tata geraknya dalam keseluruhan. Kakinya yang membenam di pasir itu rasa-rasanya bagaikan tidak berjejak di atas tanah. Melenting dan meloncat dengan sigap, cepat dan tangkas. Bangolamatan menjadi semakin tertarik kepada kemampuan kawan Bandar Anom itu, meskipun masih dalam batas yang belum mencemaskan baginya. Tetapi Bangolamatan mulai mempercayainya, bahwa ia mungkin akan dapat menundukkan lawannya tanpa benturan ilmu. Sepupu murid Kiai Gringsing itu tentu akan menjadi cemas melihat permainan yang ditunjukkan oleh lawannya itu, sehingga pada satu tataran tertentu ia akan menyerah sebelum bertempur. Jika demikian, maka murid Kiai Gringsing itu akan segera menghadapi 2 orang yang berilmu cukup tinggi, sehingga kedudukannya akan menjadi sulit, berkata Bangolamatan itu di dalam hatinya. Tetapi ia bertekad untuk tidak melibatkan diri. Bahkan seandainya Kiai Gringsing itu terjun sekalipun untuk membantu muridnya.
Ia tidak mau membiarkan kedua orang itu mendapat nilai terlalu baik di mata Ki Bagus Jalu yang bergelar Panembahan Cahyawarastra. Sementara Agung Sedayu dan Bandar Anom masih saja bertempur dengan sengitnya, maka Bangolamatan justru lebih banyak memperhatikan kawan Bandar Anom yang telah menunjukkan semacam pengewan-ewan kepada Gelagah Putih. Setiap saat seakan-akan merupakan hentakan-hentakan yang memukul jantung sepupu murid orang bercambuk itu, sehingga pada suatu saat maka ia akan menjadi lemas dan sama sekali tidak memiliki lagi keberanian untuk melawan. Sementara itu Gelagah Putih sendiri masih saja berdiri termangu-mangu. Ia memang mengagumi kemampuan lawannya. Bahkan ia sempat menjadi heran, bahwa dengan kaki yang membenam itu, rasa-rasanya lawannya itu sama sekali tidak merasa tercengkam karenanya. Dengan demikian maka Gelagah Putih menyadari, bahwa lawannya memang berilmu tinggi. Namun ketika ia menyadari, bagaimana lawannya itu menakut-nakutinya, bahkan ingin menundukkannya tanpa berbenturan ilmu, Gelagah Putih menjadi semakin marah. Ia justru merasa terhina, seolah-olah hatinya tidak lebih besar dari biji sawi, yang menjadi ketakutan melihat lawannya itu memamerkan kemampuannya. Karena itu, maka yang terjadi justru tidak diharapkan oleh lawannya itu. Kemarahan, kecewa dan gejolak perasaannya selama ia menahan diri, tiba-tiba saja telah tertumpah. Ketika ia melihat Agung Sedayu juga bertempur, maka Gelagah Putih tidak terkekang lagi. Perasaannya seakan-akan bagaikan telah meledak. Bukan orang itu yang akan menghentikan aku sebelum bertempur, tetapi aku, berkata Gelagah Putih kemudian. Karena itu, maka ia pun segera bersiap. Ia tidak akan menyerang orang itu pada jarak jangkau wadatnya. Ia pun ingin menunjukkan sebagaimana dilakukan oleh lawannya. Karena itu, maka Gelagah Putih justru telah memusatkan segala kemampuannya. Ia telah menghimpun puncak kekuatan ilmunya yang diwarisinya dari jalur ilmu Kisah Dewa, dengan perantaraan Agung Sedayu, namun ia pun telah menyerap kekuatan yang paling berbahaya, kekuatan api yang disadapnya dengan ilmu yang diterimanya dari Ki Jayaraga. Dua kekuatan yang dahsyat itu, telah siap dilontarkan dengan kemampuan ilmu yang diturunkan oleh Ki Jayaraga pula. Demikianlah. Maka pada saat kawan Bandar Anom itu mempertunjukkan kemampuannya yang tinggi dengan membenamkan kedua kakinya ke dalam pasir tepian, sehingga seakan-akan berat badannya menjadi seberat gunung padas, namun yang kemudian dengan ringannya melenting sambil berputar di udara, Gelagah Putih yang bergeser mundur telah melontarkan kekuatan ilmunya yang dahsyat itu pula. Tidak ditujukan kepada lawannya itu. Tetapi demikian orang itu berjejak di atas pasir sambil menyusupkan kakinya bahkan hampir setinggi lutut, maka serangan Gelagah Putih telah menghantam seonggok pasir beberapa langkah di sebelah orang itu. Demikian dahsyatnya, sehingga seonggok pasir itu bagaikan telah meledak. Gumpalan pasir yang telah menjadi panas karena kekuatan api yang terlontar itu telah memancar dengan dahsyatnya ke segenap arah. Juga ke arah lawan Gelagah Putih itu. Meskipun pancaran pasir itu tidak terlalu banyak karena jarak sasaran yang beberapa langkah daripadanya, namun terasa betapa panasnya pasir membara di kulitnya. Orang itu terkejut bukan buatan. Dengan serta-merta ia telah meloncat menjauhi sasaran. Demikian tergesa-gesa sehingga ia tidak memperhitungkan bahwa ia telah berdiri di depan Bangolamatan yang berdiri beberapa langkah saja dari Kiai Gringsing. Bahkan Bangolamatan pun terkejut bukan kepalang. Ia sama sekali tidak menduga bahwa sepupu murid Kiai Gringsing itu mampu melontarkan ilmunya yang sangat dahsyat itu. Sehingga hampir di luar sadarnya ia berkata, "Luar biasa. Bukan saja ilmunya yang jarang ada bandingnya, tetapi juga kejujurannya. Ia tidak dengan diam-diam menyerang lawannya. Bahkan ia telah melangkah surut memperpanjang jarak dan menyerang beberapa langkah dari lawannya. Jika saja serangan itu sengaja diarahkan kepada lawannya, maka ia tentu telah menjadi lumat." "Anak itu memang bukan pembunuh," berkata Kiai Gringsing. "Ya. Tetapi dari mana anak itu mendapatkan ilmu yang dahsyat itu?" desis Bangolamatan. Kiai Gringsing tersenyum. Orang tua itu tiba-tiba telah terpengaruh sikap Gelagah Putih dan ikut menakut-nakuti Bangolamatan. Anak itu selain sepupu Agung Sedayu, ia pun muridnya juga. "Murid Agung Sedayu?" ulang Bangolamatan. "Ya," jawab Kiai Gringsing. "Cucu murid Kiai Gringsing," Bangolamatan menegaskan. "Ya," jawab Kiai Gringsing.
Tetapi aku tidak pernah melihat ciri yang nampak pada anak itu pernah ditunjukkan oleh Kiai Gringsing, baik sebagai orang bercambuk maupun sebagai siapa saja yang segala macam itu. Terakhir aku mendengar dari Garuda-Garuda Kerdil itu, bahwa Kiai masih juga senang bermain-main dengan kabut, berkata Bangolamatan. Kiai Gringsing tertawa. Katanya, murid yang baik adalah murid yang memiliki kelebihan dari gurunya. Pada umumnya seorang guru tidak sepenuhnya mempercayai muridnya, sehingga ilmunya tentu disisakan. Sehingga apabila diperlukan, masih ada keunggulan gurunya atas muridnya. Luar biasa, berkata Bangolamatan. Ada beberapa ciri yang lain dari ilmu orang bercambuk, berkata Kiai Gringsing. Tetapi itu wajar, karena ilmu akan dapat berkembang, saling berpengaruh dan meningkat. Bangolamatan mengangguk-angguk. Katanya, Kiai adalah guru yang sangat terbuka. Berbahagialah mereka yang sempat menjadi murid Kiai. Ah, bukan apa-apa. Anak-anak sekarang lebih pandai mengembangkannya. Mereka mencari isi sendiri, jawab Kiai Gringsing. Namun Bangolamatan kemudian termangu-mangu melihat sikap kawan Bandar Anom. Ternyata ia tidak segera meloncat menyerang atau menunjukkan sikap perlawanan. Ia masih saja berdiri termangu-mangu, sementara Gelagah Putih telah menunggu dalam kesiagaan menghadapi segala kemungkinan. Bangolamatan pun kemudian melangkah maju sambil menggamit kawan Bandar Anom itu. Katanya, kau berilmu tinggi, sebagaimana sudah kau perlihatkan. Kau dapat membuat tubuhmu lebih berat dari timah, membuat tanganmu berasap dan mampu bergerak secepat sikatan menyambar belalang. Tetapi lawanmu tiba-tiba saja juga telah menunjukkan ilmunya yang dahsyat itu, yang agaknya memang akan mampu mengimbangimu. Orang itu masih saja nampak ragu-ragu. Sehingga Bangolamatan yang tidak sabar telah mendorongnya maju. Namun ternyata orang itu menggeleng sambil berkata, aku tidak mau mati dengan cara yang sangat mengerikan itu. Jadi? Bertanya Bangolamatan. Kawan Bandar Anom itu tidak menjawab. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Bangolamatan. Katanya, jadi kau benar. Kau akan dapat menyelesaikan pertempuran dengan tanpa benturan ilmu. Tetapi letak kemenangannya justru ada di sebaliknya. Kau sadari bahwa dengan demikian kau telah dikalahkannya, dan ia akan dapat berbuat apa saja atasmu, termasuk membunuhmu. Orang itu termangu-mangu. Tetapi ia benar-benar ngeri jika harus mengalami serangan yang dahsyat itu. Hantaman ilmu yang luar biasa, yang mampu menghamburkan pasir yang bagaikan membara, serta yang bekasnya bagaikan lubang kubangan kerbau yang kering. Baiklah, berkata Bangolamatan. Yakinlah bahwa lawanmu tidak akan membunuhmu. Tetapi aku tidak tahu, nasib apakah yang akan dialami oleh Bandar Anom. Orang itu tidak menjawab. Namun Kiai Gringsinglah yang berkata, aku yakin bahwa anak itu tidak akan membantu Agung Sedayu. Ia akan membiarkan kakak sepupunya menyelesaikan pertempuran itu, apapun yang akan terjadi. Bangolamatan mengangguk-angguk. Lalu katanya sambil mendorong kawan Bandar Anom itu. Jika kau menyerah, katakan itu kepada lawanmu. Kau harus menunggu untuk menerima perlakuan apapun juga, meskipun ia tidak akan membunuhmu. Orang itu menjadi ragu-ragu. Tetapi ternyata Gelagah Putih tidak ingin melakukan apa saja atas orang itu. Karena itu, setelah ia mengerti bahwa lawannya menyerah, maka ia pun justru telah melangkah mendekati lingkaran pertempuran antara Agung Sedayu dengan Bandar Anom. Bangolamatan menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian katanya kepada kawan Bandar Anom itu. Marilah. Kita melihat apa yang terjadi dengan Bandar Anom. Ia memang berilmu sangat tinggi. Tetapi lawannya pun tentu berbekal ilmu yang tinggi pula. Baru kemudian, jika kau ingin membuat perhitungan dengan aku, maka kita akan melakukannya. Wajah orang itu menjadi tegang. Tetapi Bangolamatan pun tertawa. Jangan pucat. Aku tidak bersungguh-sungguh. Orang itu tidak menjawab. Namun mereka berdua pun telah melangkah mendekati arena pertempuran antara Agung Sedayu dengan Bandar Anom, sementara Kiai Gringsing berjalan di belakang mereka. Bagaimanapun juga Kiai Gringsing tidak dapat melepaskan perhatiannya kepada orang itu. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih pun masih juga tetap berhati-hati. Tetapi ia tahu bahwa orang itu berada di depan Kiai Gringsing,
sehingga apabila diperlukan, Kiai Gringsing tentu akan dapat memberinya peringatan dengan cepat. Bahkan ketika ia berada di pinggir arena, maka ia pun telah mengambil tempat yang berseberangan dengan orang itu. Bandar Anom memang mengumpat kasar. Ia menjadi sangat kecewa bahwa kawannya ternyata tidak dapat membantunya. Sementara itu, ia sempat melihat 4 orang berada di pinggir arena itu. Namun terdengar Bangolamatan berkata, "Nah, ternyata murid Kiai Gringsing dan sepupunya adalah laki-laki jantan. Mereka akan saling menghormati dan tidak akan saling mengganggu. Meskipun kawanmu sudah menyerah, tetapi sepupu murid Kiai Gringsing tidak akan turun ke dalam arena ini." Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Ia mengerti, meskipun nampaknya orang itu memuji Agung Sedayu dan dirinya, tetapi orang itu tentu berniat untuk menolong Bandar Anom agar tidak mengalami nasib yang sangat buruk karena Gelagah Putih ikut campur. Sebenarnya lah Gelagah Putih memang tidak berniat untuk mengganggu Agung Sedayu yang bertempur seorang melawan seorang. Sementara Bangolamatan agaknya memang ingin membiarkan pula apa yang terjadi, meskipun ia tidak ingin Bandar Anom harus bertempur melawan 2 orang lawan. Sementara itu kawan Bandar Anom berdiri saja termangu-mangu. Ia sendiri merasakan kegelisahan yang menghentak-hentak di dadanya. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Anak muda yang memiliki ilmu yang dahsyat itu akan dapat membunuhnya dengan cara yang sangat mengerikan. "Aku salah memilih lawan," berkata kawan Bandar Anom itu di dalam hatinya. "Kenapa aku tidak memilih murid Kiai Gringsing itu sebagai lawanku? Orang tua itu tentu berbohong jika disebutnya lawanku itu murid lawan Bandar Anom itu." Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu memang belum menunjukkan kelebihan apa-apa. Meskipun pertempuran di antara Bandar Anom dan Agung Sedayu menjadi semakin cepat dan semakin keras, namun yang terjadi adalah benturan-benturan wadag yang kadang-kadang memang saling menggoncangkan. Namun semakin lama, Agung Sedayu ternyata semakin banyak menguasai medan. Ia semakin sering mengenai tubuh lawannya dengan kekuatannya yang besar. Mendesaknya dan menggoncangnya pada benturan-benturan yang terjadi. Bandar Anom menjadi semakin marah. Sehingga karena itu, maka ia pun telah menghentakkan kekuatannya. Namun pundaknya, lengannya dan bahkan punggung dan dadanya merasa semakin sakit. Kulitnya serasa lumat dan tulang-tulangnya bagaikan retak. Karena itu, maka Bandar Anom tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh murid Kiai Gringsing. Karena itu, maka ia pun telah meloncat mengambil jarak. Sejenak kemudian, tangannya telah berada di hulu kerisnya yang besar, dan sesaat kemudian menariknya dari urangkanya yang terselip di punggung. Agung Sedayu yang memburunya terhenti beberapa langkah di hadapannya. Keris itu memang sebilah keris yang besar. Tetapi bukan hanya ukurannya yang mendebarkannya. Tetapi nampaknya keris itu memang keris yang sangat berbahaya di tangan Bandar Anom. Ketika keris itu kemudian bergetar, rasa-rasanya seakan-akan ada kekuatan yang mengalir dari diri Bandar Anom ke dalam daun kerisnya yang bergetar lewat tangannya. Seakan-akan ilmunya yang tinggi itu telah siap ditumpahkan lewat ujung kerisnya. Bahkan daun keris itu di bawah cahaya matahari bagaikan telah membara. Warnanya yang kehitaman itu telah berubah menjadi kemerah-merahan. Agung Sedayu termangu-mangu. Namun ia tidak dapat membiarkan dirinya dihisap darahnya oleh keris yang nampaknya memang sangat berbahaya itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah mengeterapkan ilmu kebalnya seutuhnya. Sejenak kemudian, maka jantung Agung Sedayu pun menjadi semakin berdebar-debar, ketika ia mendengar Bandar Anom itu berkata, seolah-olah tidak dengan suaranya sendiri, tetapi dengan suara guntur yang menggelegar di langit. "Nah, murid orang bercambuk. Saat kematianmu memang sudah tiba. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu. Tetapi kesombonganmu telah membuat aku marah. Kau telah berani berusaha mengimbangi ilmuku, seakan-akan kau adalah seorang yang pantas berdiri sejajar dengan aku. Karena itu, kau harus menerima hukumanmu. Kerisku akan menyudahi perlawananmu, sekaligus melepas nyawamu. Patukan seujung duri sekalipun telah cukup untuk mengantarkan nyawamu meninggalkan wadagmu." Agung Sedayu termangu-mangu. Sementara itu suara guruh itu masih saja terdengar. "Keris ini adalah keris yang sangat bertuah. Jika aku hujamkan di lambung gunung, maka gunung itu akan runtuh, jika aku tusukkan ke laut, maka laut itu akan kering." Agung Sedayu yang menyadari betapa berbahayanya keris itu tidak menjawab. Namun ia menjadi sangat berhati-hati.
Meskipun tubuhnya dilindungi oleh ilmu kebal, namun ia tidak tahu, apakah kekuatan ilmu lawannya akan mampu menahan keris itu menusuk dan mengoyak ilmu kebalnya. Karena Agung Sedayu tidak menjawab, maka lawannya itu pun kemudian mulai melangkah maju. Perlahan-lahan, sementara kerisnya yang bagaikan membara itu teracu ke depan sambil bergetar. Namun Agung Sedayu telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, maka sejenak kemudian, orang yang bersenjata keris itu telah meloncat sambil mengayunkan kerisnya. Demikian derasnya sehingga desingnya bagaikan mengoyak selaput telinga. Tetapi Agung Sedayu sudah bersiap sepenuhnya, sehingga karena itu maka ia pun telah melenting menghindar meskipun ia berselubung ilmu kebal. Sejenak kemudian, maka telah terjadi pertempuran yang sengit. Bandar Anom itu menjadi semakin marah, justru karena Agung Sedayu tidak mempergunakan senjata apapun, meskipun ia melihat senjatanya yang bagaikan membara serta getar ilmunya di ujung keris itu. Namun ternyata bahwa Bandar Anom tidak segera dapat menyentuh kulit Agung Sedayu. Mula-mula Bandar Anom masih menganggap bahwa Agung Sedayu memiliki kemampuan bergerak cepat sekali. Namun kemudian, sekali-sekali terasa sentuhan daun senjatanya. Tetapi tidak melukai tubuh lawannya. Karena itu, maka tiba-tiba saja Bandar Anom itu menggeram. "Kau berlindung di balik ilmu kebal?" Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ketika meloncat surut, Bandar Anom tidak segera memburunya. Bukan saja Bandar Anom yang menjadi berdebar-debar. Tetapi Bangolamatan pun menjadi berdebar-debar pula. Hampir di luar sadarnya ia berdesis kepada Kiai Gringsing. "Kau ajari muridmu mempergunakan ilmu kebal? Kenapa tidak kau ajari muridmu melindungi dirinya dengan cambuknya?" Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Muridku menyadap ilmu dari seluruh penjuru langit." Bangolamatan tidak menyahut lagi. Ia melihat Bandar Anom yang mengerahkan puncak kemampuannya. Getar ujung kerisnya menjadi semakin mendebarkan. Bara yang kemerah-merahan itu pun rasa-rasanya menjadi semakin panas. Dengan lantang ia berkata, "Jika aku tidak mampu menembus ilmu kebalmu, biarlah aku menyembahmu di sepanjang perjalananmu." Agung Sedayu pun menjadi berdebar-debar. Agaknya Bandar Anom telah menuangkan ilmunya sampai tuntas. Karena itu, maka ia pun harus menjadi semakin berhati-hati. Sebenarnya lah sejenak kemudian, Bandar Anom itu telah menyerang lagi. Demikian cepatnya sehingga daun kerisnya yang bagaikan membara itu berputaran, membentuk semacam kabut yang kemerah-merahan. Ternyata Kiai Gringsing sempat menjadi tegang. Sementara Bangolamatan berkata, "Kabut itu berbeda dengan permainan kabut orang bercambuk." Kiai Gringsing hanya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyahut. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing, Bangolamatan bahkan Gelagah Putih dan orang yang telah ditundukkannya itu terkejut. Dalam pertempuran yang sengit dan cepat, tiba-tiba saja mereka melihat Agung Sedayu meloncat mundur beberapa langkah. Ternyata ujung keris itu telah mengoyakkan baju Agung Sedayu di lengannya. Dan bahkan nampak luka seujung tusukan duri randu alas di lengannya itu. Bandar Anom tidak memburunya. Bahkan kemudian terdengar ia tertawa berkepanjangan. Dengan lantang ia berkata, "Kau tahu, senjataku mengandung racun yang sangat tajam. Karena itu, aku beri kesempatan kau minta diri kepada gurumu, kepada sepupumu dan kepada langit dan bumi. Sebentar lagi kau akan mati. Ilmu kebalmu tidak mampu melindungimu dari kematian meskipun mampu menahan tusukan kerisku, sehingga hanya ujungnya sajalah yang mampu menyentuh kulitmu. Tetapi luka yang betapapun kecilnya itu akan berarti kematian bagimu." Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara Bangolamatan pun dengan nada cemas berkata, "Kiai, jika kau tidak mengobatinya dengan cepat, maka racun yang sangat tajam itu akan dapat membunuh muridmu. Aku kagumi kekuatannya sehingga mampu menembus ilmu kebal muridku. Ternyata Bandar Anom memang berilmu tinggi. Sudah sepantasnya ia mendapat kepercayaan dari Kecuruk Putih untuk menyertaimu menemuiku. Bahkan sikapnya yang lebih kasar dari sikapmu, yang nampaknya sudah mengendap," berkata Kiai Gringsing. Tetapi Bangolamatan memperingatkan, "Yang penting kau obati luka muridmu. Bukankah kau memiliki pengetahuan tentang obat-obatan serta racun dan bisa? Tetapi muridku sedang berperang tanding. Aku tidak pantas untuk mencampurinya.
Kecuali jika perang tanding itu sudah dinyatakan selesai, berkata Kiai Gringsing. Aku akan menghentikannya, berkata Bangolamatan. Jangan. Itu tidak jujur, berkata Kiai Gringsing. Bangolamatan menjadi heran. Kiai Gringsing nampaknya berpegang teguh pada harga diri seorang laki-laki. Karena itu maka ia tidak ingin mencampuri perang tanding itu, apapun yang akan terjadi atas muridnya. Sementara itu Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Ia sedang mempertimbangkan, apakah yang akan dilakukannya. Luka itu sendiri tidak berarti apa-apa baginya. Racun yang betapapun tajamnya, tidak akan mempengaruhi darahnya yang telah mengandung daya tangkal yang sangat tinggi. Namun bagaimanapun juga, ia harus menyadari bahwa lawannya yang mampu menembus ilmu kebalnya itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Namun Agung Sedayu tidak ingin serta-merta mempergunakan ilmunya yang dapat dipancarkannya lewat sorot matanya. Di hadapan gurunya Agung Sedayu ingin mengalahkan lawannya dengan ilmu yang diwarisi langsung dari gurunya. Karena itu, maka sejenak kemudian ia pun telah mengurai cambuknya. Bangolamatan pun kemudian berdesis. Ia pun akan disebut orang bercambuk jika ia mampu bertahan atas tajamnya racun keris Bandar Anom sampai akhir perang tanding. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ia bersandar kepada kuasa yang maha agung. Bangolamatan berpaling. Namun nampak bahwa dahinya pun telah berkerut. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Dalam pada itu yang terdengar adalah suara asing Bandar Anom. Tidak ada gunanya senjatamu itu. Senjatamu hanya pantas untuk menggembala kerbau. Tidak untuk turun ke medan. Tetapi Agung Sedayu menjawab. Senjataku ini tidak kalah tuahnya dari kerismu itu. Jika kerismu dapat meruntuhkan gunung dan mengeringkan samudra, maka cambukku akan dapat berbuat sebaliknya. Gunung yang runtuh akan segera bangkit kembali karena sentuhan ujung cambukku. Sementara samudra yang kering akan segera menjadi pasang naik oleh ujung cambukku pula. Omong kosong, Bandar Anom hampir berteriak. Kau akan segera mati. Kau akan mati lebih dahulu, sahut Agung Sedayu. Orang-orang yang mengelilingi arena itu memang menjadi berdebar-debar. Kawan Bandar Anom sempat heran bahwa racun keris yang membara itu seakan-akan masih belum berpengaruh. Sebenarnya lah ketika kemudian Bandar Anom menyerang, Agung Sedayu masih sempat bergerak cepat. Bahkan tiba-tiba saja cambuknya telah menggelegar bagaikan guntur yang meledak di langit. Suara itu memang mengejutkan. Tetapi Kiai Gringsing yang mengenali watak cambuk itu, mengerti bahwa Agung Sedayu belum memasuki tataran tertinggi dari kemampuannya bermain dengan cambuknya. Namun suara itu telah mencegah Bandar Anom meloncat maju. Ia terpaksa harus memperhatikan ujung cambuk Agung Sedayu yang nampak sangat garang itu. Bangolamatan pun menjadi agak kebingungan menyaksikan peristiwa demi peristiwa yang terjadi di pinggir kali opak itu. Ia sudah dikejutkan oleh kemampuan ilmu Gelagah Putih. Kemudian sikap Gelagah Putih atas lawannya yang menyerah. Ia pun telah menjadi heran pula melihat ilmu kebal Agung Sedayu. Namun ternyata bahwa lawannya mampu menembus ilmu kebalnya, sehingga kulitnya telah terluka. Tetapi kekuatan racun yang tajam dari senjata lawannya seakan-akan tidak berpengaruh sama sekali atas dirinya. Seterusnya, maka nampaknya murid orang bercambuk itu telah memperlihatkan ciri ilmu dari perguruannya. Cambuk. Demikianlah, sejenak kemudian maka Bandar Anom dan Agung Sedayu itu pun telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Keduanya telah menggunakan senjata andalan mereka masing-masing. Meskipun ujung cambuk Agung Sedayu tidak membara, tetapi setiap ledakannya telah membuat jantung lawannya menjadi berdebar-debar. Sebenarnya lah bahwa ujung cambuk Agung Sedayu semakin lama memang menjadi semakin garang. Sekali-sekali ujung cambuk itu berputar di udara. Namun kemudian melecut dengan hentakan sendal pancing. Bahkan kadang-kadang ujung cambuk itu mematuk seperti kepala seekor ular yang ganas. Namun lawannya pun cukup tangkas. Sambil meloncat-loncat menghindar, menangkis dengan daun keris yang membara, maka Bandar Anom sekali-sekali sempat pula menusuk mengarah ke tubuh Agung Sedayu. Tetapi tusukannya tidak pernah mengenai sasaran. Bukan saja karena Agung Sedayu memang memiliki ilmu kebal, sehingga tidak berpengaruh jika tusukan itu tidak didorong oleh segenap kekuatan ilmu yang dituangkan sampai tuntas, juga karena Agung Sedayu selalu menghindari dengan loncatan-loncatan panjang.
Sementara lawannya mencoba untuk memburunya, maka ujung cambuknya segera berputar dengan cepatnya. Bandar Anom memang telah mencoba untuk memotong juntai cambuk Agung Sedayu dengan kerisnya, tetapi ia selalu gagal. Ternyata juntai cambuk itu tidak mudah putus meskipun daun kerisnya itu tajam seperti pisau pencukur, dan bahkan panas seperti bara. Bahkan rasa-rasanya ujung cambuk Agung Sedayu itu selalu mengejarnya kemanapun ia menghindar, seakan-akan di ujung cambuk itu terdapat alat penglihatan yang tajam. Karena itu, maka Bandar Anom itu benar-benar harus mengerahkan kemampuannya, keterampilannya dan ilmunya. Sekali-sekali ia memang berhasil menyusup pertahanan cambuk Agung Sedayu, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Bahkan sekali-sekali ujung cambuk itu pun telah mulai menyentuhnya. Meskipun Agung Sedayu masih belum menapak pada puncak kemampuannya, namun sentuhan ujung cambuknya yang berkarah baja itu sempat mengoyak kulit Bandar Anom, sehingga Bandar Anom harus meloncat menjauh. Gila, geram Bandar Anom. Bangol Amatan pun berdesis. Bukan main. Sebenarnya lah darah mulai mengucur dari luka yang terdapat di pundak Bandar Anom. Luka yang cukup dalam menganga karena sentuhan ujung cambuk yang diayunkan sendal pancing. Muridmu memang luar biasa Kiai, berkata Bangol Amatan kemudian. Aku tidak mengira bahwa ia begitu mudah mengatasi Bandar Anom. Aku memang mengira bahwa keduanya akan kurang seimbang. Namun yang aku lihat sekarang, bukan lagi kurang seimbang, karena muridmu mempunyai jauh lebih banyak kelebihan dari Bandar Anom. Perang tanding itu belum berakhir Kisanak, jawab Kiai Gringsing. Jangan berpura-pura lagi Kiai, sahut Bangol Amatan sambil bergeser mendekat. Kau tentu sudah tahu sejak beberapa saat sebelumnya, bahwa muridnya akan dapat menguasai medan. Aku memang melihat kadang-kadang dahi Kiai berkerut. Namun pada saat terakhir, Kiai tentu sudah yakin. Bahkan aku pun yakin, bahwa murid Kiai itu belum sampai puncak tertinggi dari ilmunya, sementara ia sudah tidak lagi terjangkau oleh kemampuan Bandar Anom. Aku tidak berpura-pura Bangol Amatan. Aku adalah orang tua. Agaknya aku lebih berhati-hati menilai keduanya. Siapa tahu, bahwa Bandar Anom masih mempunyai ilmu simpanan, sahut Kiai Gringsing. Tidak. Jika ia masih memilikinya, tentu sudah dipergunakannya. Karena keadaannya memang sudah benar-benar menjadi sulit, jawab Bangol Amatan. Namun Kiai Gringsing tidak menjawab lagi. Ia memang melihat bahwa agaknya Bandar Anom tidak lagi mampu mengimbangi kemampuan Agung Sedayu, yang diketahuinya masih belum sampai pada kemampuannya yang tertinggi. Masih ada beberapa tataran ilmu yang dapat didaki lebih tinggi lagi. Agung Sedayu dalam kemampuan tertinggi dari ilmu kebalnya, maka kekuatan ilmu itu seakan-akan dapat memanasi udara di sekitarnya. Agung Sedayu pun belum nampak mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya, yang dapat membuat lawannya kebingungan. Juga kemampuannya membuat dirinya rangkap. Lebih-lebih ilmunya yang paling meyakinkan, kekuatan yang dipancarkan dari sorot matanya. Kiai Gringsing menyadari bahwa tidak semua kemampuan Agung Sedayu itu diwarisinya dari dirinya sebagai gurunya. Tetapi Agung Sedayu mampu menyadap ilmu dari manapun juga. Sebagai kawan dalam pengembaraan dengan Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa, maka Agung Sedayu telah memiliki berbagai macam ilmu, sehingga ia benar-benar menjadi seorang yang mumpuni. Kiai, berkata Bangol Amatan selanjutnya. Aku benar-benar tidak mengira bahwa murid Kiai itu memiliki kemampuan yang sulit dijajagi. Ternyata murid Kiai itu, di samping memiliki ilmu kebal, juga penangkal racun. Meskipun Bandar Anom mampu menembus ilmu kebalnya, menggoreskan daun kerisnya yang beracun tajam ke tubuh murid Kiai itu, tetapi racun itu tidak dapat mempengaruhi aliran darahnya. Ia masih tetap tegar, dan bahkan menguasai medan. Kiai Gringsing masih tetap tidak menjawab. Sementara Bangol Amatan berkata, kemampuan murid Kiai telah menggelitik aku untuk menjajaginya. Jangan kehilangan akal, berkata Kiai Gringsing. Kau termasuk orang yang disegani karena kau terhitung dari angkatan tua, meskipun tidak setua aku. Kau tentu tidak akan tertarik bermain dengan anak-anak. Bangol Amatan tidak menjawab. Tetapi keningnya berkerut semakin dalam. Sementara itu pertempuran antara Agung Sedayu dan Bandar Anom itu menjadi semakin sengit. Bandar Anom benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya ditambah dengan kerisnya yang dibangga-banggakan. Namun yang ternyata tidak berhasil menghentikan aliran darah dan perlawanan Agung Sedayu.
Namun Bangolamatan kemudian melihat Bandar Anom menghentakkan segala kekuatannya. Ia tidak lagi berusaha menyerang. Tetapi dengan puncak kekuatannya ia berusaha untuk membentur hentakan-hentakan ujung cambuk Agung Sedayu. Ternyata usahanya itu mulai berpengaruh. Benturan-benturan antara kekuatan yang tersalur lewat ujung cambuk dengan keris Bandar Anom itu, rasa-rasanya telah mulai menyengat telapak tangan Agung Sedayu. Sedikit demi sedikit, di bawah lapisan ilmu kebalnya. Ternyata bahwa kekuatan ilmu Bandar Anom benar-benar sangat besar. Karena itu, maka permainan cambuk Agung Sedayu pun telah berubah dan susut perlahan-lahan. Serangan-serangannya seakan-akan menemui kesulitan untuk menggapai kulit lawannya, bahkan bagaikan membentur tonggak baja. Tetapi hal itu justru telah mempersulit kedudukan Bandar Anom. Agung Sedayu tidak lagi sekedar bermain-main dengan cambuknya. Justru pada saat Bangolamatan mulai melihat kelemahan Agung Sedayu, maka hentakan cambuk Agung Sedayu kemudian tidak lagi meledak seperti guntur di langit. Suaranya seakan-akan menjadi lunak, namun getarannya telah menghentak setiap dada. Bangolamatan yang berilmu tinggi terkejut. Ia merasa getaran udara yang sangat tajam, betapapun lembutnya menyentuh rongga dadanya. Sebenarnya lah bahwa Bandar Anom tidak lagi mampu bertahan. 3-4 kali Agung Sedayu menghentakkan cambuknya dengan kemampuan puncaknya dalam permainan cambuk itu yang diwarisinya sebagai murid orang bercambuk. Ternyata Bandar Anom benar-benar telah kehilangan kesempatan. Ketika ujung cambuk itu menyentuh kulitnya meskipun hanya seujung rambut, maka akibatnya telah jauh berbeda. Sentuhan kecil pada lambungnya telah melemparkan Bandar Anom itu beberapa langkah surut. Dengan kerasnya ia terbanting jatuh. Untunglah bahwa di bawah kakinya terbentang tepian berpasir, sehingga tulang-tulangnya tidak berpatahan. Dengan serta-merta Bandar Anom berusaha untuk meloncat bangkit. Tetapi demikian ia tegak, maka ia pun telah terhuyung-huyung, dan bahkan akhirnya telah kehilangan keseimbangannya. Perlahan-lahan Bandar Anom itu jatuh pada lututnya dengan bertelekan dengan kedua tangannya di pasir. Sementara itu titik-titik darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Namun Bandar Anom itu sempat mengumpat kasar. Sejenak kemudian ia teringat akan kerisnya. Namun ternyata kerisnya itu sudah tergolek beberapa langkah daripadanya. Semua mata memang mengikuti pandangan mata Bandar Anom. Juga Agung Sedayu. Dilihatnya keris itu terbaring di atas pasir. Daunnya tidak lagi nampak kemerah-merahan bagaikan bara. Agaknya sentuhan keris itu dengan telapak tangan Bandar Anomlah yang membuat keris itu menyala. Wajah Bangolamatan menjadi tegang sejenak. Ia melihat Bandar Anom tidak akan mungkin melanjutkan perlawanan. Sementara itu Agung Sedayu berdiri beberapa langkah daripadanya. Tangan kanannya menggenggam tangkai cambuknya, sedang tangan kirinya memegangi ujung juntainya. Anak iblis, geram Bandar Anom. Cambukmu mengandung roh setan alasan. Agung Sedayu tidak menjawab. Ia melihat orang itu menjadi semakin lemah. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing pun berkata kepada Bangolamatan. Ia memerlukan pertolongan. Muridmu memang luar biasa, geram Bangolamatan. Ilmunya yang tinggi rasa-rasanya seperti menantang aku. Ia harus ditundukkan, agar tidak menjadi sombong dan salah menilai kemampuan orang-orang yang berdiri di barisan Panembahan Cahyawarastra. Kenapa kau menjadi seperti orang mabuk? Atau kau biarkan Bandar Anom itu mati, bertanya Kiai Gringsing. Bangolamatan termangu-mangu. Namun kemudian ia bertanya kepada Kiai Gringsing. Apa maksud Kiai? Aku akan mengobatinya. Ia tidak perlu mati, berkata Kiai Gringsing. Aku tahu. Kiai akan memperalatnya untuk menceritakan pengalamannya, sehingga orang-orang akan menjadi kagum dan ketakutan jika mereka bertemu dengan muridmu atau sepupunya, sahut Bangolamatan. Kau terlalu berprasangka buruk, sahut Kiai Gringsing. Jika hanya itu, maka kau akan menjadi alat yang paling baik, atau kawan Bandar Anom itu. Tetapi lihat. Jika Bandar Anom mati, maka itu adalah karena kesalahanmu. Kiai, desis Bangolamatan. Nah, beri kesempatan aku mencoba mengobatinya. Meskipun segala sesuatunya tergantung kepada Yang Maha Agung, tetapi kita wenang berusaha, berkata Kiai Gringsing. Bangolamatan termangu-mangu. Namun katanya, terserah kepada Kiai. Tetapi yang dilakukan oleh murid Kiai merupakan satu tantangan buatku.
Ia mengalahkan Bandar Anom dengan cara yang terlalu mudah. Karena itu aku ingin mengukur sampai seberapa tinggi tingkat ilmu yang telah disadapnya dari kaki langit di semua penjuru bumi. Kiai Gringsing memang menjadi berdebar-debar. Ia tahu bahwa Bangolamatan adalah termasuk orang tua yang memiliki kematangan bersikap di dalam olah kanuragan, meskipun tidak setua Kiai Gringsing sendiri. Karena itu, maka ia menjadi ragu-ragu. Agung Sedayu masih terlalu muda untuk mengimbanginya. Bukan saja umurnya, tetapi juga pengalamannya. Namun Bangolamatan itu berkata, jika aku tidak memberinya sedikit peringatan, maka ia akan menjadi orang yang berbahaya bagi kesatuan yang telah disusun dengan susah payah oleh Panembahan Cahyawarastra. Beberapa tahun ia menghimpun kekuatan dari padepokan-padepokan yang tersebar. Sebelumnya padepokan-padepokan itu telah bertindak sendiri-sendiri, yang ternyata tidak berhasil sama sekali. Bahkan beberapa padepokan telah dihancurkan oleh Panembahan Senapati. Kau telah bermimpi buruk Bangolamatan, berkata Kiai Gringsing. Sementara salah seorang di antara kawan-kawanmu menghadapi saat-saat yang paling gawat. Bangolamatan masih akan menjawab. Namun mereka pun kemudian melihat Bandar Anom itu tidak lagi dapat bertahan duduk. Ia pun telah terguling dan jatuh terbaring di atas pasir tepian. Bangolamatan menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, tolonglah orang itu Kiai. Tetapi ternyata bahwa kekerdilan ilmunya sangat memalukan Panembahan Cahyawarastra. Apalagi kawannya yang ternyata hanya pandai berloncatan seperti seekor tupai di pohon kelapa. Tetapi menghadapi kenyataan di medan, ia tidak lebih dari seorang pengecut. Karena itu, aku harus menunjukkan tataran yang sepantasnya bagi para pendukung gagasan Panembahan Cahyawarastra. Gagasan yang akan memberikan kesejahteraan tertinggi bagi padepokan-padepokan yang tersebar di atas tanah air. Kiai Gringsing tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun telah melangkah mendekati Bandar Anom yang terbaring di atas pasir tepian. Tanpa menghiraukan Bangolamatan, maka Kiai Gringsing telah melihat luka di tubuh Bandar Anom. Kiai Gringsing memang mengagumi kemampuan Agung Sedayu. Sebagai gurunya ia melihat, muridnya yang tua itu telah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bukan saja ilmu yang pernah diberikannya, tetapi juga ilmu yang ditemukan oleh muridnya itu sendiri dengan laku yang jarang ditempuh oleh orang lain. Menurut pengamatannya, Bandar Anom bukannya orang yang lemah. Ia berilmu tinggi dan memiliki kekuatan yang sangat besar, serta dibekali dengan senjata yang dengan dukungan kesatuan antara keterampilan dan ilmunya, telah menjadi senjata yang mendebarkan. Namun bekas sentuhan ujung cambuk itu menunjukkan betapa tingginya ilmu Agung Sedayu itu. Sejenak kemudian, dengan seksama Kiai Gringsing memperhatikan luka itu. Setelah menyingkap baju dan ikat pinggang Bandar Anom, maka Kiai Gringsing pun telah menaburkan obat yang dibawanya. Obat yang bukan saja mempunyai kekuatan untuk memampatkan darah yang mengalir dari luka, tetapi juga untuk meningkatkan daya tahan kulit daging di sekitar luka itu. Terdengar Bandar Anom mengaduh tertahan. Obat itu memang terasa pedih di lukanya. Bahkan ia sempat bertanya tersendat. Apakah kau sedang membunuhku dengan racun? Tidak, jawab Kiai Gringsing. Aku sedang mengobatimu. Meskipun demikian, kehendak yang Maha Agunglah yang akan terjadi. Agaknya Bandar Anom tetap mencurigainya. Tetapi ia tidak dapat mencegah sendiri, sehingga karena itu, maka ia pun berdesis. Bangolamatan. Apakah yang dikerjakannya? Bangolamatan bergeser mendekat. Sambil berdiri bertolak pinggang ia berkata, aku memang sudah menduga bahwa kau tidak akan dapat mengimbangi kemampuan murid orang bercambuk, yang nampaknya sudah mampu menyamai gurunya itu. Tetapi aku tidak mengira bahwa kau tiba-tiba saja menjadi seperti kanak-kanak yang kebingungan, meskipun kau sudah mempergunakan keris pusakamu. Persetan kau, desis Bandar Anom sambil menahan sakit. Sekarang kau dirawat oleh Kiai Gringsing yang pernah mendapat sebutan orang bercambuk itu, yang nampaknya sebutan itu juga akan menurun kepada muridnya, berkata Bangolamatan. Bandar Anom memang tersinggung. Tetapi ia pun kemudian justru menyeringai menahan pedih yang menyengat. Apalagi setelah luka itu ditaburi obat oleh Kiai Gringsing. Namun perlahan-lahan perasaan pedih itu menjadi surut. Bahkan kemudian perasaan sakitnya pun telah berkurang. Tolonglah, kita bawa tubuh ini ke bawah pohon turi itu, berkata Kiai Gringsing. Bangolamatan ternyata tidak dapat membantah.
Dengan isyarat Kiai Gringsing minta Gelagah Putih dan Agung Sedayu untuk membantu pula. 4 orang, termasuk lawan Gelagah Putih, telah mengusung tubuh itu. Sementara Kiai Gringsing mengikuti di belakang. Diletakkannya tubuh yang terluka itu di bawah lindungan daun turi yang rimbun, yang tumbuh di lereng tanggul sungai. Namun, demikian tubuh itu diletakkan, Bangolamatan pun berkata, "Aku tetap pada pendirianku Kiai. Aku akan menundukkan muridmu." Ia tidak boleh menjadi sombong dan menganggap bahwa para pendukung gagasan Panembahan Cahyawarastra adalah sekedar orang-orang yang tidak berarti. Wajah Kiai Gringsing menjadi tegang sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya, "Bangolamatan, nampaknya oleh Kecuruk Putih kau telah dipersiapkan untuk melakukannya atasku. Bukankah kau berkata, bahwa jika kau datang lain kali, maka sikapmu akan lain? Mungkin kau akan memaksaku dengan kekerasan atau dengan cara apapun juga. Sehingga jika aku tidak dapat menahan diri, maka kata-katamu itu dapat aku anggap sebagai satu tantangan. Bagaimana jika aku menerima tantanganmu itu? Aku akan memenuhi kata-kataku itu. Aku akan kembali menghadap Panembahan Cahyawarastra. Jika aku diberi wewenang, aku memang akan datang lagi. Apapun tugas yang dibebankan kepadaku. Kali ini aku memang tidak boleh bertindak apapun juga. Bahkan aku tidak boleh menyakiti hati Kiai," berkata Bangolamatan. "Jika kau berbuat sesuatu atas muridku, apakah itu bukan satu sikap yang menyakiti hatiku?" bertanya Kiai Gringsing. "Tidak. Kiai tidak boleh sakit hati, karena itu adalah akibat wajar dari seseorang yang memasuki dunia kanuragan," berkata Bangolamatan. Kiai Gringsing masih akan menjawab lagi. Ia memang ingin mencegah benturan itu. Namun ternyata Agung Sedayu, yang biasanya lebih baik berdiam diri itu, menyahut. "Aku terima tantangannya Guru." Gelagah Putih pun terkejut. Hal seperti itu tidak biasa dilakukan oleh Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu berkata lebih lanjut. "Sebagaimana orang itu, maka aku pun ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak berada dalam kubu Panembahan Cahyawarastra adalah orang-orang yang tidak takut menghadapi akibat dari pilihannya. Aku belum bisa mengatakan, siapakah yang lebih tinggi ilmunya. Tetapi setidak-tidaknya bahwa kami bersikap atas dasar satu keyakinan yang kami pertahankan apapun akibatnya." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, "Baiklah Bangolamatan. Kau telah mendengar sendiri kesediaan muridku. Tetapi bagaimanapun juga, persoalannya adalah persoalanku dengan kau. Karena itu, jika aku menganggap perlu, maka aku akan ikut campur." "Itu tidak adil Kiai," berkata Bangolamatan. Sementara Agung Sedayu pun berkata, "Aku akan melayaninya sendiri Guru." "Aku dapat berbuat sesuka hatiku," berkata Kiai Gringsing. "Bukan satu kebiasaan, murid mengatur tingkah laku gurunya. Sementara itu terhadap Bangolamatan pun aku dapat berbuat apa saja. Kalau perlu aku akan membunuhnya agar Panembahan Kecuruk Putih itu menjadi marah, dan dengan demikian aku dapat memancing persoalan dengan orang itu." Sejenak Bangolamatan menjadi tegang. Namun kemudian ia justru tertawa sambil berkata, "Apa saja yang kau katakan Kiai. Tetapi aku masih percaya bahwa Kiai sebenarnya adalah seorang kesatria. Karena itu maka Kiai tentu tidak akan melanggar sifat-sifat seorang kesatria itu." Kiai Gringsing menggeram. Katanya, "Jika aku membunuhmu, aku tidak melanggar paugeran seorang laki-laki, karena kau sudah mengancam aku lebih dahulu, bahwa lain kali kau mungkin akan membunuhku." Tetapi Bangolamatan masih menyahut. Kiai tidak akan mengorbankan harga diri Kiai, betapapun kenyataan yang Kiai hadapi. Kiai Gringsing memang menjadi marah. Satu hal yang jarang terjadi. Namun kemarahannya itu memang ditekannya agar tidak muncul di wajah dan sikapnya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu telah berkata pula, "Silahkan Kisanak. Aku akan mencoba melayanimu. Mudah-mudahan kau tidak menjadi kecewa karenanya." Bangolamatan tidak menghiraukan lagi Kiai Gringsing. Ia pun kemudian melangkah ke tepian berpasir yang agak luas di pinggir Kali Opak, yang kebetulan airnya tidak terlalu banyak karena hujan yang sudah lama tidak turun, diikuti oleh Agung Sedayu sambil membelitkan kembali cambuknya di lambungnya, di bawah bajunya yang telah koyak. Beberapa saat kemudian, keduanya sudah berdiri berhadapan.
Sementara itu Gelagah Putih sempat pula menggeram. Kita akan mendekati arena. Kawan Bandar Anom yang merasa ngeri melihat tingkat ilmu Gelagah Putih itu tidak dapat membantah. Maka ia pun telah melangkah pula mendekati arena. Kiai Gringsing menjadi termangu-mangu sendiri. Namun ia pun kemudian berkata kepada Bandar Anom yang terluka. Beristirahatlah. Jangan banyak bergerak agar keadaanmu menjadi lebih baik. Kau memang terluka parah. Namun obatku adalah obat yang khusus, sehingga mudah-mudahan keadaanmu bertambah baik, asal kau tidak bergerak-gerak. Orang itu mengangguk kecil. Sementara Kiai Gringsing pun berkata selanjutnya. Aku akan melihat pertempuran itu. Bangolamatan memang gila, geram Bandar Anom. Perlahan-lahan Kiai Gringsing pun telah bangkit. Ia tidak sampai hati melepaskan Agung Sedayu sendiri bertempur melawan Bangolamatan, yang termasuk ke dalam angkatan yang lebih tua dalam ilmu dan pengalaman. Meskipun Kiai Gringsing tahu bahwa muridnya telah memiliki ilmu yang sangat tinggi, namun satu hal yang mungkin akan dapat mengacaukannya, karena Bangolamatan mempunyai aji panglimunan. Namun dalam pada itu, seperti kata-kata Bangolamatan, Kiai Gringsing memang tidak dapat mengorbankan harga dirinya dan harga diri muridnya. Sehingga karena itu, maka ia tidak dapat mencegah apa yang akan terjadi antara Bangolamatan dan Agung Sedayu. Namun diam-diam Kiai Gringsing berdoa di dalam hatinya agar Yang Maha Agung selalu melindungi muridnya. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Bangolamatan telah bersiap. Mereka memang berjarak umur yang jauh. Namun bagaimanapun juga Bangolamatan harus melihat kenyataan tentang kemampuan ilmu lawannya yang jauh lebih muda daripadanya itu. Yang pasti adalah, bahwa racun dan bisa tidak akan berarti apa-apa bagi murid Kiai Gringsing itu. Ujung keris Bandar Anom tidak mampu menghentikan perlawanan Agung Sedayu, meskipun bagi orang lain pasti berarti maut dalam waktu yang singkat. Beberapa saat kemudian, Bangolamatan yang merasa dirinya lebih matang dari lawannya itu pun berkata, marilah orang muda. Waktu kita sangat terbatas. Agung Sedayu telah bersiap sepenuhnya. Katanya. Marilah Kisanak. Bukankah aku sekedar melayanimu? Bangolamatan mengerutkan keningnya. Orang muda itu agak berbeda dengan orang-orang muda yang sering ditemuinya, apalagi mereka yang sedikit berbekal ilmu. Biasanya mereka terlalu garang dan tergesa-gesa. Tetapi orang yang bernama Agung Sedayu, murid Kiai Gringsing yang bergelar orang bercambuk itu, nampak demikian tenangnya. Tidak nampak gejolak di wajahnya. Tidak nampak getar perasaannya yang melonjak-lonjak. Namun ia menghadapi lawannya dengan sikap yang matang. Jauh lebih matang dibandingkan dengan umurnya. Dengan demikian maka Bangolamatan merasa bahwa ia harus lebih berhati-hati. Sejenak kemudian, maka Bangolamatan telah mulai melangkah menyerang Agung Sedayu. Bukan serangan yang sesungguhnya. Sementara Agung Sedayu pun telah bergeser. Namun sekejap kemudian Agung Sedayulah yang telah menyerangnya kembali. Tetapi keduanya masih dalam tingkat menjajaki kemampuan masing-masing. Tetapi gerak mereka semakin lama menjadi semakin cepat. Sekali-sekali Bangolamatan memang berusaha untuk dengan sungguh-sungguh mengenai Agung Sedayu. Ia tahu bahwa Agung Sedayu memakai perisai ilmu kebalnya. Namun dengan ilmunya yang tinggi, maka Bangolamatan akan dapat mengetahui ketahanan perisai ilmu kebal lawannya itu. Namun Agung Sedayu pun telah mengimbangi setiap gerak Bangolamatan, sehingga dengan demikian, maka pertempuran antara keduanya itu meningkat dengan cepat. Bangolamatan telah melihat tataran ilmu Agung Sedayu. Karena itu, maka ia tidak akan menjajagi dari lapisan ke lapisan. Ia harus langsung pada tataran yang tinggi dari ilmunya agar permainan mereka tidak berkepanjangan sebagaimana dilakukan oleh Bandar Anom. Karena itulah, maka beberapa saat kemudian, pertempuran itu pun telah menjadi semakin sengit. Serangan demi serangan datang beruntun, susul-menyusul. Benturan-benturan pun mulai terjadi, sehingga keduanya semakin meyakini bahwa lawan mereka masing-masing adalah orang-orang berilmu tinggi. Bangolamatan mulai mencoba untuk menembus perisai kebal Agung Sedayu dengan kekuatannya yang sangat besar. Sementara Agung Sedayu berusaha untuk mengelakkannya. Namun sekali-sekali ia pun harus membentur serangan Bangolamatan yang datang begitu cepatnya, sehingga tidak mungkin untuk dihindarinya. Kekuatan ilmu Bangolamatan memang sangat besar.
Meskipun Agung Sedayu sudah meningkatkan ilmu kebalnya, namun masih terasa serangan lawannya itu mampu mengenai kulitnya. Serangan-serangan Bangol Amatan pun semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan kadang-kadang serangannya melibat dengan dahsyatnya. Serangan tangan dan kakinya datang beruntun seakan-akan tidak putus-putusnya, dengan dorongan kekuatan yang sangat besar. Namun pada saat lain, Bangol Amatan itu meloncat mengambil jarak, seakan-akan sedang mengambil nafas untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Beberapa kali serangan-serangan yang demikian itu datang melanda pertahanan Agung Sedayu. Bahkan terasa sekali-sekali serangan itu menembus pertahanan ilmu kebalnya. Meskipun pengalaman Agung Sedayu belum setua lawannya, tetapi Agung Sedayu pun mengerti bahwa yang dihadapinya adalah ilmu yang sangat dahsyat. Yang dilakukan Bangol Amatan adalah pemanasan dari ilmu yang didukung oleh Aji Rogrok Asem. Ilmu yang juga dimiliki oleh Jaka Tingkir yang kemudian menjadi Sultan Pajang. Karena itu, maka Agung Sedayu benar-benar harus mempersiapkan diri. Ia pun telah memanjat sampai ke puncak kemampuannya. Bukan saja yang diwarisinya dari Kiai Gringsing, tetapi yang telah luluh dengan kemampuan puncak ilmunya yang disadapnya dari perguruan ayahnya sendiri. Namun dalam pengembaraannya bersama Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa, maka kekuatan ilmu Agung Sedayu menjadi semakin lengkap. Sejenak kemudian, Bangol Amatan benar-benar telah melepaskan ilmunya yang dahsyat itu. Rogrok Asem. Dengan demikian maka pertempuran menjadi semakin dahsyat. Sekali-sekali Bangol Amatan memang dapat mengenai tubuh Agung Sedayu. Untunglah tubuh Agung Sedayu dibalut oleh ilmu kebal yang mantap. Meskipun demikian, tulang-tulang Agung Sedayu mulai merasa disengat oleh kekuatan yang sangat besar. Sementara itu Bangol Amatan sempat menggeram. Anak iblis. Tanpa ilmu kebal, maka kau telah menjadi lumat. Tetapi Agung Sedayu menjawab. Tanpa Aji Rogrok Asem, serangan-seranganmu tidak berarti apa-apa bagiku. Bangol Amatan tidak menyahut lagi. Tetapi ia telah menekan Agung Sedayu semakin berat. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan kuat, sehingga dengan demikian benturan pun telah semakin sering terjadi. Agung Sedayu memang harus mengakui bahwa lambaran Aji Rogrok Asem benar-benar telah menimbulkan kekuatan yang sangat besar. Bukan saja berhasil menembus ilmu kebalnya, tetapi telah mampu menyakitinya pula. Karena itu, maka Agung Sedayu telah mengerahkan ilmu kebalnya sampai ke puncak. Bukan saja pertahanannya menjadi semakin rapat, namun dalam puncak ilmunya, tiba-tiba saja dari tubuhnya seakan-akan telah memancar udara panas yang dapat memperlemah kekuatan dan kemampuan lawannya. Dengan demikian, maka Agung Sedayu telah berusaha bertempur dalam jarak yang pendek. Sehingga dengan demikian maka mereka telah meningkatkan keterampilan mereka mempergunakan unsur-unsur gerak yang telah mereka kuasai, didukung oleh kekuatan dan kemampuan ilmu mereka masing-masing. Namun dalam pada itu, sekali lagi Bangol Amatan mengumpat sambil meloncat mengambil jarak. Ia tidak mau lagi terlibat dalam pertempuran jarak pendek sehingga keduanya hampir-hampir melekat. Anak ini memang luar biasa, katanya di dalam hati. Ia mampu melepaskan panas dari dalam dirinya berbareng dengan peningkatan ilmu kebalnya. Namun dengan demikian, maka Bangol Amatan harus menyesuaikan diri. Ia bertempur pada jarak tertentu sehingga udara panas yang seakan-akan memancar dari tubuh Agung Sedayu itu tidak banyak berpengaruh atas dirinya. Dengan demikian maka keduanya telah bertempur pada putaran dengan jarak tertentu. Serangan-serangan Bangol Amatan adalah serangan-serangan panjang yang sangat berbahaya. Bahkan Agung Sedayu sulit untuk berusaha mendekatinya. Benturan-benturan semakin sering terjadi. Bahkan sekali-sekali Agung Sedayu pun berhasil mengenai tubuh lawannya. Namun serangan Bangol Amatan dengan dukungan Aji Rogrok Asemlah yang lebih sering mengenainya. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu justru mulai terdesak. Meskipun ia sudah berada dalam lindungan ilmu kebalnya yang mampu menimbulkan panas di seputar tubuhnya. Namun lawannya benar-benar memiliki kemampuan yang sangat tinggi, dilandasi dengan kematangan dan pengalamannya. Kiai Gringsing memang mulai berdebar-debar. Demikian pula Gelagah Putih. Namun keduanya masih berharap bahwa Agung Sedayu akan memadukan ilmu-ilmunya yang lain dalam pertempuran yang semakin sengit itu. Bahkan ilmu puncaknya, kekuatan yang dapat dilontarkan lewat sorot matanya dari jarak tertentu. Kawan Bandar Anom yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar.
Ia mengerti bahwa Bangolamatan termasuk orang terpenting dari para pendukung Panembahan Cahyawarastra. Namun ia tidak mengira bahwa Bangolamatan memiliki kemampuan yang demikian tinggi. Sementara ia mampu mendesak Agung Sedayu yang ternyata mampu mengalahkan Bandar Anom, yang dianggap orang yang berilmu sangat tinggi dan memiliki pusaka yang jarang ada duanya. Beberapa saat Agung Sedayu berusaha untuk bertahan. Namun ia benar-benar terdesak oleh kemampuan ilmu Bangolamatan. Aji Rogrok Asemnya benar-benar merupakan kekuatan yang sulit untuk diimbangi dengan berjenis-jenis ilmu di dalam diri Agung Sedayu, termasuk ilmu kebalnya. Namun Agung Sedayu masih mempunyai kesempatan. Ia masih mempunyai beberapa simpanan. Karena itu, ketika ia masih saja tidak berhasil mengatasi desakan lawannya, maka satu lagi ilmu Agung Sedayu yang diterapkan bersama ilmunya yang lain. Tiba-tiba saja Agung Sedayu menjadi bagaikan seringan kapas. Ia mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meloncat, melenting, bahkan seakan-akan melayang di udara. Bangolamatan sekali lagi terkejut. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Ilmu meringankan tubuh." Agung Sedayu tidak menanggapinya. Tetapi ia benar-benar memanfaatkan ilmunya itu untuk membantunya menghadapi kekuatan Aji Rogrok Asem. Sebenarnya pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Keseimbangan pertempuran telah berubah lagi. Dengan kecepatan gerak dan kemampuan Agung Sedayu meringankan tubuhnya, maka Agung Sedayu dapat lebih banyak menghindari serangan-serangan Bangolamatan. Bahkan sekali-sekali Agung Sedayu mampu membuat lawannya kebingungan, karena tiba-tiba Agung Sedayu telah meloncat tinggi-tinggi, berputar di udara, dan demikian kakinya menyentuh tanah. Ia telah melenting lagi ke arah yang berbeda, sehingga sulit bagi lawannya untuk mengetahui dengan pasti. Untuk beberapa saat pertempuran itu telah menjadi seimbang kembali. Agung Sedayu tidak lagi terdesak dan mengalami banyak kesulitan. Bahkan serangan-serangan lawannya jarang yang mampu menembus ilmu kebalnya. Dalam pertempuran berikutnya, Agung Sedayu pun telah menjadi semakin sering mengenai tubuh lawannya dengan kekuatannya yang cukup besar, sehingga sekali-sekali Bangolamatan telah menyeringai menahan sakit. Kiai Gringsing yang melihat perubahan pertempuran itu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat satu lagi kelebihan pada muridnya. Agung Sedayu mampu membuat tubuhnya menjadi seringan kapas, namun tidak hanyut oleh angin. Geraknya tetap mantap dan serangannya tetap berbahaya. Kekuatannya sama sekali tidak terpengaruh oleh tubuhnya yang menjadi seakan-akan semakin ringan. Pukulannya tetap mantap dan keras. Kawan Bandar Anom pun menjadi berdebar-debar. Ia melihat perubahan-perubahan yang terjadi cepat sekali di arena. Desak-mendesak dan saling menyerang. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa saudara sepupunya mampu keluar dari kesulitan. Bahkan kemudian nampak bahwa Agung Sedayu memiliki kesempatan lebih baik dari lawannya. Beberapa kali Bangolamatan harus meloncat mengambil jarak. Bahkan serangan-serangannya mulai kehilangan sasaran, karena Agung Sedayu dengan cepat berpindah-pindah tempat. Kemarahan semakin membakar jantung Bangolamatan. Ia tidak lagi sekedar ingin menundukkan Agung Sedayu untuk menunjukkan kekuatan para pendukung Panembahan Cahyawarastra, tetapi Bangolamatan merasa dirinya benar-benar telah terlibat dalam perang tanding. Karena itu, maka ia pun tidak lagi mengekang dirinya. Sehingga ketika ia merasa terdesak, maka hampir di luar sadarnya ia pun telah merambah ke ilmunya yang gegirisi. Ketika Bangolamatan merasa tidak lagi mampu mengikuti kecepatan gerak Agung Sedayu yang mampu meloncat-loncat seperti seekor belalang, maka Bangolamatan pun telah mengambil jarak dari lawannya. Tiba-tiba saja Bangolamatan telah mengangkat tangannya dengan telapak tangan terbuka menghadap ke arah Agung Sedayu. Agung Sedayu terkejut. Serangan itu demikian tiba-tiba dilakukan. Apalagi Agung Sedayu menganggap bahwa Bangolamatan tidak akan bersungguh-sungguh berusaha untuk mengakhiri perang tanding itu sampai tuntas. Karena itu, maka Agung Sedayu memang agak terlambat. Seleret cahaya telah meluncur dari kedua telapak tangan Bangolamatan, menggumpal menjadi semacam seonggok api yang meluncur menyerang Agung Sedayu. Bersambung ke bab 349. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.